Episode 101 Giok Jiwa. Setelah menyelesaikan itu, ekspresi Wang Lin menjadi lebih serius saat dia menatap simbol di sarung pedang. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan dia mengeluarkan seteguk energi spiritual biru. Saat energi spiritual biru menyentuh sarung pedang, nyala api biru mengelilinginya. Tampaknya tidak tepat untuk menyebutnya api. Meski berbentuk nyala api, namun tidak memiliki suhu api. Faktanya, saat nyala api ini muncul, suhu seluruh ruangan turun. Wang Lin bahkan tidak berkedip saat dia mengendalikan api dingin untuk memurnikan sarung pedang. Nyala api dingin ini adalah sesuatu yang dia hasilkan ketika mencoba menyalin api inti seorang kultivator formasi inti. Karena dia tidak punya siapapun untuk diajak berkonsultasi, dia sangat berhati-hati dalam hal itu. Setelah berteori dalam waktu yang lama, dia percaya bahwa api dinginnya cukup untuk memurnikan sarung pedang. Waktu perlahan berlalu. 3 hari kemudian, Ye Zizai kembali ke dataran di atas mayat sekte seperti meteor. Saat kakinya menyentuh tanah, dia menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam kamarnya sendiri. Dia sangat gelisah ketika memikirkan kesepakatannya dengan 3 sekte iblis lainnya. Ujian kualifikasi untuk memasuki medan pertempuran asing pernah dimenangkan oleh sekte iblis sebelumnya, tetapi sekarang ada Punanzi dan sekte Suandaonya, jadi hasilnya tidak pasti. Alisnya terkunci saat dia bergumam, apakah kamu yakin bisa membunuh Punanzi? Suara serak keluar dari tubuh Ye Zizai. Meskipun junior itu hanya berada di tahap pertengahan Nas Chen Soul, dia berada di puncak tahap pertengahan. Jika beruntung, dia bisa menembus tahap akhir dalam waktu 100 tahun dan menjadi master negara kultivasi peringkat 3. Jika penguasaan bola saya sudah lengkap, dia tidak akan menjadi masalah besar, tapi saat ini, saya tidak ingin membuat masalah menjadi lebih rumit. Ye Zizai merenung lama dalam diam. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan sepotong batu giok. Batu giok itu berwarna hijau dengan titik-titik darah berkedip tanpa henti. Semua murid fondasi pendirian dari Gua 77 hingga 99 segera berkumpul di Gua 36. Setelah dia selesai berbicara, dia merenung sejenak dan melihat ke sudut tempat dia menyegel Adai. Kemudian, dia mengambil keputusan. Dia meletakkan batu giok di dahinya, lalu membuangnya. Murong sedang berkultivasi ketika matanya tiba-tiba terbuka ketika sebuah batu giok di tasnya terbang keluar dengan sendirinya. Ekspresinya sedikit berubah dan dia mengambilnya dengan ekspresi gelisah. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan bergumam, untung saya berhasil menembus tahap awal hingga pertengahan fondasi pendirian 3 tahun lalu dan melompat dari Gua 82 ke 72, atau hidup saya akan dalam bahaya kali ini. Tiba-tiba, asap hijau muncul di hadapannya, membentuk sepotong batu giok. Murong tercengang. Setelah dia memindai batu giok itu, dia mencibir dan berbalik ke arah Gua Wang Lin. Setelah beberapa saat, dia tiba di Gua Wang Lin. Melihat gua itu disegel, dia menekankan tangannya ke pintu masuk dan menggunakan energi spiritualnya untuk mengguncang gua. Setelah itu, dia berteriak, leluhur, leluhur pertama sedang mengumpulkan para kultivator fondasi pendirian di Gua 36. Saya di sini untuk memandu Anda ke sana. Setelah tidak menerima balasan, dia mengerutkan kening. Dari pesan leluhur pertama tadi, Wang Lin tampaknya tidak disukai. Juga, sebelum leluhur pertama pergi, dia memerintahkan dia dan beberapa kultivator fondasi lainnya untuk menjaga Wang Lin. Kesimpulannya, Wang Lin seperti seorang tahanan. Tapi Murong sangat pintar. Dia tidak akan mengatakan semua ini dengan lantang. Tepat pada saat itu, gua yang tersegel terbuka dengan suara retak. Wang Lin yang lelah keluar. Murong memandang Wang Lin dan tersenyum, leluhur, apa yang terjadi padamu? Wang Lin tidak menjawab, tapi mengeluarkan batu giok biru tua dan berkata, saudaramu, tolong bimbing saya ke Gua 36. Murong tidak keberatan. Dia mengangguk dan berjalan di depan Wang Lin. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin saat dia dengan dingin tersenyum di dalam hatinya. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya menyempurnakan sarung pedang dalam 3 hari ini, dia sekarang dapat mencapai 4/5 bagian dari sarung pedang, meningkatkan kekuatan pedang terbangnya secara signifikan. Mereka berjalan melewati gua satu demi satu hingga memasuki gua raksasa dengan 16 pilar batu. Di atas setiap pilar batu ada bola api biru. Cahaya hantu dari api biru membuat tempat itu terlihat sangat menyeramkan. Di dalam gua berdiri rapi 20 orang. Masing-masing dari mereka memiliki peti mati di belakang mereka. Peti mati itu memiliki berbagai bentuk, tetapi semuanya mengeluarkan aura yang kuat. Setelah memimpin Wang Lin ke sini, Murong memandang orang-orang yang hadir dengan tatapan rumit.
Dia kemudian berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Wang Lin mengerutkan kening. Dia merasa ada yang tidak beres di sini. Setelah memeriksa orang-orang dengan cermat, dia menjadi lebih berhati-hati. Hampir semua orang di sini baru saja memasuki tahap pendirian fondasi dan semuanya tampak sangat bodoh, seperti tidak memiliki banyak kecerdasan. Tidak ada kultivator fondasi pendirian tahap menengah yang hadir, tetapi ada beberapa kultivator tahap akhir. Ketiganya jelas sangat berbeda, seperti perbedaan antara orang mati dan orang hidup. Pupil mata Wang Lin menyusut ketika gas keluar dari 16 api biru. Gas tersebut berkumpul dan membentuk bentuk Ye Zizai. Wang Lin memperhatikan bahwa setelah dia muncul, mata semua orang di gua dipenuhi dengan kekaguman. Tatapan Ye Zizai menyapu semua orang. Pandangannya berhenti pada Wang Lin selama beberapa detik. Dia dengan jelas mengatakan, medan pertempuran asing yang dibuka setiap 100 tahun sekali akan segera terbuka kembali. Untuk mendapatkan hak masuk, kita mungkin melawan sekte ortodoks. Aturannya adalah para kultivator formasi inti dan jiwa yang baru lahir tidak diizinkan masuk. Segera, kalian semua akan diteleportasi ke lembah Jueming. Du Chen akan bertanggung jawab atas semua orang di sana. Du Chen, kemarilah. Seorang pria paruh baya berpakaian hitam berjalan mendekat. Wang Lin memandangnya dan melihat bahwa dia adalah salah satu dari 3 kultivator fondasi pendirian tahap akhir yang telah memasuki ranah formasi inti semu. Ini adalah tanda untuk memasuki medan pertempuran asing. Pertahankan dengan baik. Ingat, tujuan dari kompetisi ini adalah untuk mencuri token lainnya. Juga, berhati-hatilah terhadap 3 sekte iblis lainnya. Siapapun yang membunuh 5 musuh akan membebaskan jiwanya. Dengan itu, dia menyerahkan token itu, lalu mengeluarkan 3 potong batu giok saat tatapan dinginnya tiba-tiba mendarat di Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal saat dia diam-diam menatap Ye Zizai. Nada suara Ye Zizai normal saat dia dengan tenang berkata, batu giok ini berisi sepotong jiwa semua orang selain milikmu. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah. Dia menyentuh dahinya dengan tangan kanannya dan cahaya keemasan bersinar, menyebabkan darah menjadi setetes darah emas. Teknik untuk mengekstraksi sepotong jiwanya dicatat dalam batu giok yang diberikan Ye Zizai padanya. Wang Lin menunjuk setetes darah emas. Ia melesat ke depan dan mendarat di salah satu batu giok di tangan Ye Zizai. Ye Zizai tertegun saat melihat Wang Lin. Dia tidak menyangka Wang Lin akan begitu bersedia. Awalnya, dia bersiap untuk langsung membunuh Wang Lin jika dia menolak. Dia sudah membuat keputusan untuk tidak menggunakan Wang Lin sebagai boneka mayat atau target kepemilikan lagi. Lagi pula, selain metode kultivasi yang aneh, bakat Wang Lin tidak sebaik yang telah dia persiapkan. Salah satu dari orang-orang yang telah dia persiapkan untuk tubuh atau boneka mayatnya memiliki bakat lebih dari Wang Lin, jadi pada akhirnya dia memilih Adai. Setelah melihat Wang Lin mematuhi perintah, Ye Zizai memandang Wang Lin dan melambaikan tangannya. Sebuah gua raksasa terbuka. Di dalam sangat gelap dan ada kekuatan isap yang datang dari dalam. Ye Zizai melemparkan 3 batu giok yang berisi potongan jiwa setiap orang ke arah Du Chen dan 2 orang lainnya. Mata Wang Lin berbinar ketika dia menyadari bahwa 2 lainnya adalah 2 kultivator fondasi pendirian tahap akhir yang tersisa. Keraguan dalam hati Wang Lin menjadi semakin kuat, namun ekspresinya tetap normal. Dia dengan hati-hati mengingat kultivator yang memegang batu giok yang berisi sebagian jiwanya. Ye Zizai dengan lembut berkata, ayo, aku akan menunggu kabar baiknya. Du Chen dengan hormat mengangguk. Dialah orang pertama yang masuk ke dalam gua raksasa dan menghilang. Ekspresi Wang Lin normal. Dia tidak ragu sama sekali saat dia menghilang dari sekte mayat. Setelah semua orang pergi, suara serak bergema di dalam gua. Ye Zizai, dengan 20 lebih boneka dan bocah itu sebagai korban, setelah boneka mengkonsumsinya, tingkat kultivasi mereka akan melonjak ke formasi inti semu. Kali ini, kualifikasi mayat sekte terjamin. Ye Zizai dengan tenang berkata, energi yin dalam Wang Lin sangat murni, jadi dia pasti memiliki beberapa rahasia padanya. Jika itu terjadi beberapa tahun sebelumnya, saya akan meluangkan waktu untuk menyelidikinya sedikit, tetapi sekarang saya hanya punya waktu 3 bulan lagi untuk hidup. Hari di mana medan pertempuran asing dibuka adalah hari di mana aku mati, jadi tidak ada gunanya lagi. Karena aku tidak akan menggunakan tubuhnya, sebaiknya gunakan itu sebagai makanan boneka mayat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Luo Cha, saya akan meminta Anda untuk meningkatkan Adai ke tahap formasi inti. Setelah medan pertempuran asing terbuka, carikan aku boneka mayat yang bagus.
Sebagai imbalannya, saya akan melakukan perjalanan ke hutan untuk membantu Lord Zi merasuki saudara seperguruan junior saya, Wu Yu. Suara serak itu tertawa terbahak-bahak dan setuju. Lembah Jueming berada di tepi selatan Zhao. Lembah itu sangat besar. Itu berisi beberapa hutan dan sungai. Sebagai tempat yang digunakan untuk kompetisi memasuki medan pertempuran asing, kawasan ini diselimuti kabut sepanjang tahun. Pada titik ini, di wilayah utara lembah, sebuah pintu besar muncul ketika para kultivator dengan peti mati di belakang mereka melayang keluar satu per satu. Setelah orang terakhir muncul, pintu raksasa itu berubah menjadi titik cahaya keemasan dan perlahan menghilang. Tepat pada saat itu, 3 kultivator fondasi pendirian tahap akhir hendak menghancurkan batu giok yang berisi potongan jiwa dengan tangan mereka. Episode 102 Duka Bencana 1. Wang Lin mengawasi orang yang memegang batu giok yang berisi sebagian jiwanya. Saat dia melihat ketiganya hendak menghancurkan batu giok itu, dia membuka mulutnya. Pedang terbang berwarna hijau terbang dan menyerang ketiganya. Saat lampu hijau muncul, suhu di area tersebut turun. Pedang terbang yang dimurnikan oleh darah Wang Lin juga telah berubah setelah Wang Lin mulai mengolah metode kenaikan dunia bawah. Energi yin telah memasuki pedang terbang. Energi yin pada pedang itu sangat kejam. Semua tanaman di area tersebut tiba-tiba membeku. Bahkan semua kultivator fondasi pendirian tahap awal merasa tubuh mereka mati rasa ketika embun beku mulai terbentuk di pakaian mereka. Kultivator yang memegang batu giok yang berisi sepotong jiwa Wang Lin terkejut. Dia tidak punya waktu untuk menghancurkan batu giok itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah segera kembali. Tapi bahkan dalam mimpinya pun dia tidak menyangka pedang terbang itu mulai bersenandung lalu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Dia dengan cepat membuang harta magis untuk membela diri, tapi sudah terlambat. Pedang terbang itu muncul 1 meter dari kultivator dan menembus tenggorokannya. Darah menyembur keluar dari tempat pedang itu ditusuk. Dia menahan tenggorokannya dengan kedua tangannya saat dia terjatuh dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Wang Lin melompat. Dia mengambil batu giok itu dan melemparkannya ke dalam tasnya. Semua ini terjadi terlalu cepat. Menyebutnya sebagai sambaran petir sangatlah tepat. Pada saat yang sama, 2 kultivator lainnya telah menghancurkan batu giok mereka. Asap berwarna merah muda muncul dan menyebar seperti gelombang ke area sekitar. Saat peti mati yang dibawa oleh murid-murid sekte mayat bersentuhan dengan asap merah muda, suara garukan terdengar dari dalam peti mati. Seolah-olah orang sedang berbaring di peti mati dan menggaruk bagian dalamnya dengan kuku. Melihat para kultivator fondasi, mereka semua tampak seperti berada di bawah pengaruh teknik pengikatan. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah menghancurkan batu giok, 2 kultivator fondasi pendirian tahap akhir bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin saat mereka kembali ke gerbang yang akan runtuh. Keduanya menghilang ke dalam gerbang dalam sekejap dan kemudian gerbang itu menghilang menjadi titik cahaya keemasan dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia dengan cepat mundur ketika dia melihat murid-murid sekte mayat dan mulai merenung. Suara garukan semakin keras, hingga salah satu peti mati pecah dan ada tangan yang terulur, disusul suara nafas yang berat. Perlahan, mumi berambut hitam panjang duduk di peti mati. Matanya memancarkan cahaya hijau saat mengamati sekelilingnya hingga tatapannya akhirnya tertuju pada tuannya. Mata merahnya menjadi dingin saat ia menjerit dan meraih tuannya. Ia bernapas dengan kejam melalui hidungnya. Kultivator fondasi tahap awal gemetar ketika tubuhnya berubah menjadi gas putih. Gas putih tersebut dihirup oleh boneka mayat tersebut. Di saat yang sama, tubuh mumi yang layu mulai pulih. Tidak lama kemudian, kultivatornya menjadi sekantung tulang sedangkan boneka mayat telah kembali ke wujud manusia. Boneka mayat itu menghisap lagi dan kultivatornya menjerit dan mati. Gas kuning keluar dari tubuh kultivator. Boneka mayat itu mengambil gas kuning itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian, boneka mayat tersebut berubah hingga tampak persis seperti kultivator yang baru saja meninggal. Pada saat yang sama, satu persatu peti mati pecah dan satu demi satu tangan boneka mayat terulur. Semua boneka mayat ini menyerang tuannya begitu mereka melarikan diri. Tidak semua boneka mayat melakukan hal ini. Sekitar, boneka mayat keluar dan hanya berdiri di sana, bingung. Wang Lin tertegun saat melihat pemandangan di depannya. Semua boneka mayat yang telah berubah menjadi sesuatu yang menyerupai tuannya memiliki kultivasi fondasi pendirian tahap akhir. Wang Lin menatap orang-orang aneh ini. Kulit kepalanya mati rasa saat dia perlahan mundur. Jeritan segera terdengar dari arah itu. Semua boneka mayat yang telah mengambil wujud tuannya melompat ke arah murid sekte mayat yang tersisa.
Darah dan bagian tubuh beterbangan di udara. Wang Lin berbalik dan melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Setelah melarikan diri jauh, Wang Lin berhenti tepat di luar hutan. Dia merasa seperti akhirnya merasakan betapa kejamnya sekte mayat. Jika dia tidak menghentikan kultivator itu untuk menghancurkan batu gioknya, dia akan menjadi makanan makhluk-makhluk itu. Wang Lin dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia tahu bahwa lembah Jueming ini sangat berbahaya karena sekte ortodoks dan sekte iblis berkumpul di sini untuk bersaing memperebutkan hak memasuki medan pertempuran asing. Wang Lin tidak ingin terlibat dalam hal ini, dia hanya ingin menemukan tempat yin yang ekstrim dan melakukan kultivasi pintu tertutup untuk menjadi lebih kuat. Semakin dia berhubungan dengan dunia kultivasi, semakin besar bahaya yang dia alami. Dia merasa satu langkah yang salah akan membawanya pada kematiannya. Tapi karena dia sudah memasuki dunia kultivasi, satu-satunya cara untuk mengamankan keselamatannya adalah dengan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, elemen kayu yang dibutuhkan manik penentang surga juga merupakan hal penting dalam hati Wang Lin. Sambil memikirkan hal ini, Wang Lin tiba-tiba melangkah mundur. Cahaya hitam melintas di tempat Wang Lin berdiri. Diikuti dengan tawa. "Berat, kamu menghindar dengan cukup cepat." Seorang pemuda yang mengenakan pakaian mewah perlahan keluar. Setelah memeriksa Wang Lin, dia bertanya, "Sekte apa?" Wang Lin dengan dingin menjawab, "Mayat sekte." Pemuda berpakaian mewah itu terkejut. Dia bertanya, "Mayat sekte? Rumornya adalah semua murid sekte mayat membawa peti mati. Di mana milikmu?" Wang Lin menatap pemuda itu dan mengerutkan kening. Pemuda itu dengan dingin mendengus. Dia mengarahkan jarinya ke Wang Lin dan cahaya hitam muncul di tangannya saat dia berkata, "Tidak masalah apakah kamu berasal dari sekte mayat atau tidak. Tinggalkan tas peganganmu." Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia menyebarkan akal sehatnya dan menemukan ada 3 orang lagi di hutan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia mundur beberapa langkah. Ketika pemuda itu melihat Wang Lin kembali, dia menunjukkan ekspresi jijik. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya hitam ke arah dada Wang Lin, mengarah ke jantung. Wang Lin mengangkat alisnya dan melambaikan lengan bajunya saat teknik gaya tarik membentuk tangan raksasa di hadapannya. Cahaya hitam menembus beberapa inci ke dalam teknik gaya tarik sebelum menghilang. Wang Lin dengan dingin menatap pemuda itu. Dia memperhatikan dengan perasaan ilahi bahwa ketiga orang yang bersembunyi di hutan dengan cepat menuju ke sana. Dia tidak ingin membuang waktu bersama mereka, jadi dia segera mundur. Pemuda itu menjadi marah. Meskipun kedua tingkat kultivasi mereka berada pada tahap awal pendirian fondasi, ia memiliki 3 saudara laki-laki yang datang, dan salah satu dari mereka sudah berada pada tahap pertengahan pendirian fondasi. Mereka berempat tidak bergerak bersama orang lain dari sekte Tiandao. Mereka memutuskan untuk menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mencuri dari orang lain. Harus dikatakan bahwa selama kompetisi ini, semua sekte telah membagikan banyak harta magis untuk meningkatkan kekuatan para murid fondasi pendirian. Ketika pemuda itu melihat bahwa Wang Lin hanya 1 orang, dia memiliki keinginan untuk membunuhnya, dan sekarang dia melihat Wang Lin mencoba melarikan diri, dia menamparkan tas pegangannya dan penggaris berukuran 8 inci terbang keluar. Penguasa ini sepenuhnya berwarna hijau. Saat muncul, ia mengeluarkan aroma yang kuat. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan tanpa sepatah kata pun, mengarahkan penggaris itu ke depan. Penggarisnya bergetar dan jamur hitam besar tumbuh darinya. Jamur terlepas dari penggarisnya dan melayang di udara. Ekspresi pemuda itu serius ketika dia dengan cepat mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan melemparkannya. Wang Lin melihat kilatan cahaya merah saat tawon merah terbang menuju jamur dan melahapnya hanya dengan beberapa gigitan. Tawon itu tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih besar. Itu sebesar kepalan tangan. Ia menjerit dan menyerbu ke arah Wang Lin. Meski semua ini terdengar lambat, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Mata Wang Lin menjadi dingin saat pedang terbang kecil berwarna hijau muncul di hadapannya dan menyerbu ke arah tawon. Tawon itu bersenandung dan menghindar ke sisi pedang terbang, tapi di saat yang sama, pedang terbang itu tiba-tiba menghilang. Pedang terbang itu muncul kembali di hadapan pemuda itu dan menembus dadanya, meninggalkan lubang berdarah di sana. Pemuda berpakaian mewah itu bahkan tidak mampu bereaksi sebelum dia meninggal. Saat pemuda itu meninggal, penguasa itu meredup dan jatuh ke tanah. Wang Lin menggunakan teknik gaya tariknya untuk segera mengambilnya, serta tas pegangan pemuda itu, dan pergi. Tawon itu berputar sekali di udara dan dengan cepat mengejar Wang Lin. Pada saat yang sama, 3 sosok keluar dari hutan. Ada 2 laki-laki dan 1 perempuan.
Salah satu wajah laki-laki itu muram ketika dia melihat tubuh di tanah dan berteriak, "Kejar!" Pada saat ini, di sebuah kota kecil di perbatasan utara Zhao, muncul dua tamu tak diundang. Salah satu dari mereka sangat kurus, mengenakan jubah hitam, dan memiliki mata yang mengandung tatapan beracun. Di sisinya ada orang yang sangat mirip peri. Orang ini sangat tua dan penuh kerutan, tetapi memiliki kesan khusus pada dirinya. Aura yang dikeluarkannya sangat kontras dengan aura gelap pria kurus itu. Saat ini, dia sedang berdiri di luar kota dengan cermin kuno. Tangannya terus-menerus membentuk segel saat dia menghitung sesuatu. Pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, "Rekan kultivator Qiming, apakah Anda berhasil menghitungnya?" Kultivator itu mengerutkan kening dan berkata, "Teng Huayuan, kamu tidak tahu nama atau penampilan orang itu. Bagaimana aku bisa menemukannya hanya dengan kekuatan kutukan?" Orang tua berjubah hitam itu adalah Teng Huayuan. Dia menatap pria lain dan berkata, kata demi kata, "Rekan kultivator Qiming, saya bersedia mengambil token lembah Wu Feng atas kemampuan Anda dalam memprediksi langit. Jika Anda dapat menemukan saya keluarga orang itu, maka saya akan membantu Anda dengan apapun yang Anda butuhkan, selama saya mampu." Kultivator merenung sejenak. Dia menghela nafas dan berkata, "Baiklah, saya akan mencoba yang terbaik." Tapi sesama kultivator Teng, semua balas dendam ada awalnya dan semua hutang ada penagihnya. Saya harap Anda tidak membunuh terlalu banyak. Episode 103 Duka Bencana 2. Teng Huayuan tersenyum menakutkan saat dia melepaskan aura pembunuhan besar-besaran. Dia diam-diam berpikir, "Li Er, kakek akan membalas dendam untukmu." Memikirkan Teng Li, Teng Huayuan tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Murid generasi keempat yang paling menonjol dari keluarga Teng tiba-tiba dibunuh oleh seseorang. Setelah Teng Li meninggal, Teng Huayuan menyelidiki masalah tersebut dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Selain Wang Lin, siapapun yang terlibat dicatat oleh Teng Huayuan. Kultivator lainnya menghela nafas dan berkata, "Rekan kultivator Teng, menurut perhitungan saya, orang itu ada di lembah Jueming. Mengapa Anda ingin menemukan keluarganya? Lupakan ini. Semua hutang mempunyai penagih. Jika tersiar kabar bahwa kamu melampiaskan amarahmu pada manusia, itu tidak akan terlihat bagus." Wajah Teng Huayuan tenggelam saat dia menatap kultivator lainnya tanpa berkata apa-apa. Kultivator itu tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dia memegang cermin perunggu dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Cermin perunggu itu segera melayang ke udara dan mulai berkeliaran, seolah sedang mencari sesuatu. Namun, setelah terbang bola-balik dalam waktu yang lama, ia tidak dapat menemukan arahnya. Kultivator itu mengerutkan kening. Dia tahu ini terjadi karena petunjuknya terlalu sedikit. Dia menunjuk ke cermin dan cermin itu terbang kembali ke tangannya. Kultivator itu menggigit jarinya dan dengan cepat menggambar simbol dengan darahnya sendiri di cermin. Dia melemparkan cermin itu lagi. Kali ini, ukurannya bertambah beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Cerminnya sangat jernih dan ada riak di permukaannya. Cermin itu miring dan menghadap Teng Huayuan. Kultivator itu berkata dengan ekspresi serius, "Jangan kaget, rekan kultivator Teng. Cerminku perlu menyerap aura kutukan di antara kalian berdua." Jejak gas hitam keluar dari dahi Teng Huayuan dan masuk ke cermin. Riak-riak di cermin bertambah hingga bayangan sebuah rumah besar tercetak di atasnya. Mata Teng Huayuan dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah dia selesai melihat, dia berbalik untuk melihat kultivator lainnya. Kultivator itu ragu-ragu dan menghela nafas. Dia melambaikan tangan kanannya dan cermin itu terbang ke tanah. Ukurannya segera bertambah hingga sebesar manusia. Kultivator itu memaksakan senyum dan berjalan ke cermin. Teng Huayuan tersenyum dan mengikuti di belakang. Setelah keduanya masuk, cermin itu menyusut hingga menghilang tanpa bekas. Ada sebuah kota kecil 100 km jauhnya dari tempat itu. Keluarga Wang dapat dianggap sebagai keluarga besar di wilayah ini. Dikatakan bahwa keluarga Wang memiliki generasi muda yang bergabung dengan sekte kultivasi. Berita semacam ini menyebar dengan cepat di wilayah kecil ini. Keluarga Wang dimulai sebagai keluarga tukang kayu dengan berbagai toko di kota. Dari sudut pandang orang luar, keluarga Wang adalah keluarga terbesar di wilayah tersebut. Di seluruh kota, bangunan termewah pastilah rumah utama keluarga Wang. Pada hari ini, matahari di langit bagaikan tungku raksasa yang membakar bumi. Seorang penjaga keluarga Wang sedang bersandar pada pilar, mengipasi dirinya sendiri untuk menghilangkan panas. Jubah katunnya sudah basah kuyup di area dada dan punggung. Cuaca sialan ini sangat panas.
Bagaimana kita bisa hidup dalam keadaan ini? Penjaga itu membuka jubahnya dan mengipasi lebih keras. Pada saat itu, pintu bangunan samping terbuka dan seorang gadis pelayan keluar membawa mangkuk. Dia berjalan melewati rumah utama sampai dia tiba di pintu. Dia tertawa dan berkata, "Saudaraku, minumlah sup plum asam ini untuk meredakan panasnya." Penjaga itu berbalik dan melihat gadis itu. Dia tiba-tiba tersenyum dan menerima mangkuk itu. Dia meminum semuanya sekaligus. Dia segera merasakan sensasi sejuk di tubuhnya dan menghela nafas. Para master benar-benar tahu cara menikmati diri mereka sendiri. Sup plum asam dingin ini sungguh enak. Adik perempuan, ketika kamu keluar, kamu tidak membiarkan Tuan Muda Hao melihatmu, kan? Gadis itu mengambil kipas angin dan membantu mengipasi penjaga sambil tersenyum dan berkata, "Saudaraku, kamu bisa tenang. Tuan Muda tidak melihatku. Saya menggunakan momen ketika dia tidak ingin keluar. Selain itu, Tuan Muda Hao adalah orang yang sangat baik, jadi meskipun dia melihatku, tidak akan ada masalah." Penjaga itu menikmati adik perempuannya mengipasinya. Dia mengangguk dan berkata, "Itu benar. Tuan Muda Hao adalah makhluk abadi, bagaimana dia bisa diganggu dengan kita? Adik perempuan, kamu harus lebih banyak pamer. Jika kamu menarik perhatian Tuan Muda Hao dan menjadi selirnya, maka saudaramu di sini akan mendapatkan kemudahan. Berikan saja saya pekerjaan sebagai staf rumah tangga dan saya akan bahagia." Pipi gadis itu menjadi merah saat dia memutar matanya ke arah kakaknya dan berkata, "Saudaraku, kamu sudah bekerja untuk keluarga Wang lebih lama dariku. Saya mendengar bahwa ada total 3 tuan muda yang dipilih oleh makhluk abadi, tetapi saya telah berada di sini selama 3 tahun sekarang dan selain Tuan Muda Hao, saya hanya melihat Tuan Muda Zuo sekali. Di mana orang ketiga?" Penjaga itu dengan bangga berkata, "Saya tahu ini. Tuan Muda ketiga itu bernama Wang Lin. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Hao dan mereka. Kudengar dia adalah..." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menutup mulutnya dan menatap ke langit. Dia melihat cahaya berwarna pelangi dengan cepat terbang ke arah mereka dan mendarat di tanah dalam sekejap mata, memperlihatkan seorang pemuda berpakaian hitam. Kulit pemuda ini sehalus batu giok dan wajahnya sangat tampan. Dia memiliki pedang di punggungnya. Namun jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa ini bukan lagi masa muda. Ada garis-garis di dekat sudut matanya. Arogansi masa mudanya sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, ada kesan usia muda. Tuan Muda Zuo. Penjaga itu tergagap dan segera membungkuk. Gadis itu terkejut dengan cara tuan muda itu mendarat. Dia dengan cepat menyembunyikan dirinya di belakang kakaknya. Orang ini adalah Wang Zuo. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah penjaga dan berkata, "Namamu Wang Tao, kan?" Penjaga itu tidak mengira Wang Zuo akan mengingat namanya. Semangatnya langsung bangkit. Dia menjawab, "Guru, saya Wang Tao." Wang Zuo ragu-ragu sejenak dan perlahan berkata, "Wang Tao, siapa yang memberitahumu tentang Wang Lin? Apa yang mereka katakan?" Hati Wang Tao bergetar saat dia berkata, "Itu pengurus rumah tanggalah yang mengatakannya. Mereka bilang dia terlalu malu untuk kembali ke rumah dan dia adalah sampah yang mencoba bertarung denganmu demi hak menjadi abadi." Wang Zuo merenung dalam diam. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan juga pada Wang Tao. "Sampah. Dibandingkan dengan dia, aku khawatir akulah sampah yang sebenarnya." Wang Tao terkejut. Dia mendengar kata-kata Wang Zuo dan menjadi sangat bingung. Tepat pada saat itu, seorang pemuda keluar dari rumah. Pemuda ini sangat kokoh dan tampan. Dia berdiri di sana, memandang Wang Zuo, dan dengan jelas berkata, "Wang Zuo, sudah lama tidak bertemu." Wang Zuo tersenyum pahit dan berkata, "Wang Hao, kita tidak bertemu satu sama lain selama 3 tahun. Kamu telah banyak berubah." Wajah Wang Hao dipenuhi dengan kesedihan. Mereka berdua terdiam. Penjaga Wang Tao dan adik perempuannya berdiri di samping, tidak berani bernapas. Dia tahu bahwa keduanya adalah orang jenius dari keluarga Wang, jauh di atas mereka berdua. Wang Hao berbisik, "Ada berita tentang Wang Lin." Wang Zuo mengungkapkan ekspresi yang rumit dan berkata, "Setelah dia meninggalkan sekte Heng Yue, belum ada kabar." Wang Hao menghela nafas dan bertanya, "Apa tingkat kultivasi Anda saat ini? Dengan bakatmu, kamu seharusnya menarik perhatian banyak tetua di sekte Xuan Dao." Wang Zuo dengan getir berkata, "Sulit untuk berkembang. Saya berada di lapisan kondensasi Qi ke-11 dan itu hanya karena saya berhasil memenangkan kompetisi tahun lalu karena keberuntungan dan diizinkan memasuki gunung belakang. Saya ingin tahu pada tingkat kultivasi apa dia saat ini." Dia setidaknya sudah berada di lapisan ke-15.
Wang Hao merenung sejenak dan menertawakan dirinya sendiri. Saya hanya di lapisan ketujuh. Baru beberapa tahun berlalu dan kesenjangan sudah semakin lebar. Wang Tao terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa itu kondensasi Qi atau pendirian fondasi, dari pembicaraan kedua tuan muda itu, dia mengerti bahwa Wang Lin ini bukanlah sampah seperti yang dibuat oleh pengurus rumah tangga. Saat itu juga, langit tiba-tiba menjadi gelap dan panas di udara tiba-tiba menghilang. Sebuah cermin besar diam-diam muncul di langit. Riak muncul di permukaan cermin saat dua orang keluar. Salah satunya memiliki aura yang sangat abadi dan yang lainnya ditutupi aura jahat. Tekanan besar turun dari langit. Ekspresi Wang Zuo dan Wang Hao sangat berubah. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Wang Zuo dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata, "Junior adalah Wang Zuo dari Sekte Suandao." "Salam," keduanya senior. Makhluk abadi yang seperti peri terkejut dan bertanya, "Sekte Suandao? Apakah kamu punya bukti?" Jantung Wang Zuo berdetak kencang. Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi saat dia dengan cepat mengeluarkan giok identitasnya. Kultivator mengambil batu giok itu dan melihatnya. Lalu dia memandang Wang Hao dan bertanya, "Kamu juga?" Wang Hao pintar. Dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Teng Huayuan mendengus sambil melambaikan tangannya. Dengan dua poni, kepala penjaga dan adik perempuannya meledak. Darah menyembur kemana-mana. Dua awan gas kuning melayang dari tubuh tersebut. Teng Huayuan mengeluarkan sebuah bendera dan mengumpulkan dua awan gas. Tak lama kemudian, dua wajah penuh rasa sakit muncul di bendera. Itu adalah penjaga dan saudara perempuannya. Teng Huayuan dengan muram berkata, "Hari ini, tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup." Dia melangkah melewati Wang Zuo dan Wang Hao ke rumah utama. Adapun Wang Lin, dia dengan cepat bergerak melalui lembah Jueming. Di belakangnya ada dua kultivator laki-laki dan satu kultivator perempuan. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mengejarnya. Saat dia berlari, jantungnya tiba-tiba terasa sakit, seolah-olah ada pasak yang tertancap di jantungnya. Rasa sakit ini bukan karena cedera apapun, tapi perasaan di hatinya. Rasa panik dan frustasi yang tidak diketahui muncul di hatinya. Episode 104 Duka Bencana Final. Wang Lin belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Ini adalah rasa sakit yang membuatnya ingin merobek hatinya sendiri. Seolah-olah seluruh darah di tubuhnya langsung tersedot keluar. Gelombang pusing menerpa kepalanya. Wang Lin menahan rasa sakit yang tak terduga ini saat dia berlari cepat. Dia berbalik dan melihat ketiganya masih mengejarnya. Matanya menjadi dingin saat dia mengubah arahnya ke area berkumpulnya mayat sekte. 4 berkas cahaya dengan cepat terbang melintasi lembah Jueming. Satu-satunya pikiran di benak Wang Hao dan Wang Zuo adalah kepanikan dan ketidakberdayaan. Mereka bahkan tidak berani bergerak ketika menyaksikan Wang Tao dan saudara perempuannya meninggal sebelum mereka. Kultivator yang mirip peri menunjukkan ekspresi kompleks di wajahnya. Dia menghela nafas dan berbalik sehingga dia harus melihat mereka lagi. Teng Huayuan tersenyum saat dia masuk ke dalam rumah. Dia menutup tangannya. Ketika dia membukanya kembali, lingkaran cahaya ungu muncul, mencegah orang untuk pergi. Kemudian dia mengambil satu langkah dan memasuki salah satu rumah samping. Disinilah para pelayan tinggal. Gelombang jeritan menyedihkan datang dari dalam rumah dan aliran gas kuning dikumpulkan oleh bendera. 7 atau 8 wajah pelayan keluarga Wang yang tampak menyakitkan muncul di bendera. Teng Huayuan tidak berhenti saat dia berjalan ke rumah berikutnya dan lebih banyak teriakan menyusul. Tubuh Wang Hao gemetar. Dia ingin melawan, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, semua pelayan keluarga Wang telah berubah menjadi hantu dan wajah Teng Huayuan menjadi sangat serius. Anggota keluarga Wang yang lain diperingatkan oleh jeritan tersebut dan mencoba melarikan diri, tetapi mereka terkejut, mereka menemukan cahaya ungu menghalangi mereka untuk pergi. Mereka hanya bisa mendengar jeritan menyedihkan yang datang dari luar. Ketakutan seperti ini menyebabkan seluruh keluarga Wang menjadi gelisah. Teng Huayuan bergumam pada dirinya sendiri, "Lier, orang itu membunuhmu, jadi aku akan membunuh seluruh keluarganya untuk membalas dendam padamu." Dengan itu, dia melangkah ke ruangan lain. Tubuh Wang Hao bergetar seolah ada kekuatan yang keluar dari dalam dirinya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berteriak dengan keras, "Tidak!" Teng Huayuan berbalik dan mencibir. Dia melambaikan tangannya dan rumah itu berubah menjadi debu tanpa suara, memperlihatkan seorang pria dan wanita yang wajahnya dipenuhi ketakutan. Pria dan wanita ini adalah paman dan bibi ketiga Wang Lin, yang juga merupakan orang tua Wang Hao. Tangan kanan Teng Huayuan mengulurkan tangan dan ayah Wang Hao melayang ke udara dengan tangan melingkari lehernya.
Wajahnya segera menjadi merah dan dia membuka mulutnya, memperlihatkan ekspresi penderitaan. Mata Wang Hao memerah saat air mata mengalir. Dia meraung dan hampir kehabisan tenaga ketika Wang Zuo menahannya. Wang Zuo berbisik, "Wang Hao, jangan gegabah. Orang itu adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir." Teng Huayuan mencibir. Tangan kanannya tertutup. Dengan keras, kepala ayah Wang Hao berubah menjadi bubur. Tubuhnya jatuh ke tanah, lalu jiwanya keluar dan dikumpulkan oleh bendera. Tidak. Suara Wang Hao menjadi serak. Dia merasakan sakit di dadanya saat dia batuk darah. Dia melihat tubuh ayahnya dan bergumam, "Kenapa? Kenapa?" Teng Huayuan sekali lagi menangkap ibu Wang Hao, menghancurkan tengkoraknya, dan melemparkannya ke hadapan Wang Hao. Tubuh Wang Hao bergetar saat dia mengeluarkan lebih banyak darah dan akhirnya pingsan. Dia memegang tubuh ibunya. Air mata mengalir dari matanya saat dia berteriak, "Kenapa?" Ekspresi Teng Huayuan menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya dan di bawah cahaya ungu yang bersinar, semua rumah berubah menjadi debu. Ada sekitar 40 orang di lapangan. Semuanya adalah anggota keluarga Wang. Para wanita mulai menangis. Mereka semua dipenuhi rasa takut. Selain orang yang masih hidup, yang ada hanya mayat tanpa kepala. Teng Huayuan tersenyum sambil meraih seseorang. Orang ini adalah paman ketiga ayah Wang Lin. Dia saat ini adalah anggota paling senior di keluarga Wang. Dikelilingi oleh teriakan, jiwanya diambil oleh Teng Huayuan dan dia meninggal. Wang Hao menatap pemandangan itu dengan tercengang. Dia bahkan tidak menyadari bahwa tangan yang digunakan Wang Zuo untuk menjepitnya telah mengukir bekas darah di tubuhnya. Wang Zuo tidak berani melihat orang tuanya di antara kerumunan. Dia menurunkan matanya yang merah. Paman keempat Wang Lin sudah lama tinggal di hutan belantara, jadi dia jauh lebih berani daripada kebanyakan orang. Dia tersenyum masam dan sepertinya telah memikirkan semuanya. Istrinya meninggal 1 tahun yang lalu dan putranya telah dikirim ke sekte seni bela diri, jadi dia sudah pergi. Dia bertanya, dengan suara nyaring, "Abadi, apa yang telah dilakukan keluarga Wang saya hingga menyinggung perasaan Anda? Saya tahu kita manusia seperti semut di mata Anda, tetapi bahkan semut pun berhak mengetahui apa penyebab semua ini." Kultivator yang mirip peri mengeluarkan suara terkejut saat dia memeriksa pria ini. "Mengapa?" Teng Huayuan menunjuk beberapa kali dan beberapa orang lagi meninggal. Darah menyembur kemana-mana dari tubuh mereka yang berantakan dan terpotong-potong. "Seseorang dari keluarga Wangmu berani membunuh cicitku, jadi aku memutuskan untuk membunuh seluruh keluarganya." Dengan itu, dia menghantam udara dengan tangan kanannya dan lebih dari 10 orang tewas. Wang Hao berjuang untuk melepaskan diri dari Wang Zuo dan hendak menyerang ke depan ketika Wang Zuo menekannya lagi. Wajah Wang Zuo dipenuhi air mata saat dia berbisik, "Wang Hao, tidak peduli bagaimana keadaannya sebelumnya, kita harus hidup. Hanya dengan hidup kita bisa membalas dendam." Paman keempat Wang Lin tersenyum pahit dan berkata, "Abadi, bagaimana mungkin seseorang dari keluarga Wang saya bisa membunuh cicit Anda? Dalam ratusan tahun terakhir ini, keluarga Wang saya hanya memiliki 3 makhluk abadi." Dia tiba-tiba berhenti seolah dia menyadari sesuatu. Di antara orang-orang yang selamat, ayah Wang Zuo berlutut di tanah dan berkata, "Abadi, apakah orang yang membunuh cicitmu bernama Wang Lin?" Cahaya dingin melintas di mata Teng Huayuan saat dia diam-diam berpikir, "Wang Lin." Jadi dia dipanggil Wang Lin. Dia memandang ayah Wang Zuo, mengulurkan tangan, dan memegang ayah Wang Zuo di hadapannya. Dia menatap mata ayah Wang Zuo dan berkata, kata demi kata, "Ceritakan semuanya tentang Wang Lin ini." Ayah Wang Zuo dengan cepat memberitahu Teng Huayuan segala sesuatu tentang Wang Lin, termasuk tempat tinggal orang tuanya. Dia dengan kejam berpikir dalam benaknya, "Matilah kalian semua, mati. Bahkan jika orang ini tidak dibunuh olehmu, keluarga Wang sudah mati, jadi orang tuamu juga harus mati." Setelah Teng Huayuan selesai mendengarkan, dia tertawa. Dia kemudian menutup tangannya. Saat dia membukanya, bola petir muncul. Dia dengan santai mendorongnya ke depan dan gelombang melingkar menyebar. Ayah Wang Zuo adalah yang paling dekat. Saat menyentuh gelombang kejut tersebut, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi debu beserta pakaiannya. Ketika riak-riak itu menyebar, semua orang yang menyentuhnya mati dan jiwa mereka dikumpulkan oleh bendera. Ketika riak itu hendak mengenai paman keempat Wang Lin, dia sudah menutup matanya, tetapi cahaya putih lembut menutupi tubuhnya dan menghalangi riak bola petir. Teng Huayuan berbalik dan menatap kultivator yang seperti peri itu. Kultivator itu menghela nafas dan berkata, "Rekan kultivator Teng, biarkan orang ini hidup. Dia berguna bagiku."
Teng Huayuan mencibir sambil menunjuk ke arah Wang Zuo dan Wang Hao dan berkata, "Kalau begitu, kamu tidak akan ikut campur dalam masalah ini dengan mereka berdua." Kultivator itu tersenyum ringan ketika dia melihat ke arah Teng Huayuan dan berkata, "Rekan kultivator Teng, mengapa Anda menanyakan pertanyaan yang begitu jelas? Tentu saja saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi jika senior Punan Zi bertanya, saya harus mengatakan yang sebenarnya kepadanya." Teng Huayuan memandangi kultivator yang seperti peri itu. Setelah sekian lama, dia menginjak kakinya dan seluruh harta keluarga Wang berubah menjadi puing-puing. Adapun Wang Zuo dan mereka, dia bahkan tidak melihat mereka saat dia terbang menuju orang tua Wang Lin. Tubuh Wang Zuo gemetar saat dia melihat reruntuhan. Setelah merenung sejenak, dia berlutut di tanah dan bersujud. Dahinya berdarah dan ekspresinya sangat serius. Wang Hao mengatupkan giginya. Dia tertawa sedih dan terjatuh. Wang Zuo bangkit dan menjemput Wang Hao. Dia membungkuk ke arah kultivator seperti peri dan terbang menuju sekte Suandao. Semua ingatannya tentang keluarga Wang terhapus. Kultivator yang seperti peri menghela nafas dan berpikir, ini benar-benar dosa. Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan itu benar atau salah. Tapi pria parubaya ini benar-benar tidak normal. Saya akan menyelamatkan siapapun yang saya bisa. Memikirkan hal itu, dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari kediaman keluarga Wang bersama dengan paman keempat Wang Lin. Teng Huayuan segera tiba di desa kecil tempat orang tua Wang Lin tinggal. Bersamanya ada sebuah bendera kecil dengan lebih dari 100 wajah keluarga Wang. Semuanya memasang ekspresi yang sangat menyakitkan. Gelombang jeritan menyedihkan datang dari bendera, menimbulkan gelombang angin dingin. Setelah tiba di desa, dia menyebarkan akal sehatnya. Dia segera menemukan rumah Wang Lin dan bergegas menuju ke sana. 15 menit kemudian, Teng Huayuan keluar dari rumah Wang Lin. Tangan kanannya membentur bendera dan itu tumbuh menjadi ukuran raksasa saat Teng Huayuan memuntahkan darah yang baru lahir. Semburan jeritan datang dari bendera saat riak muncul di sana. Perlahan-lahan, riak-riak itu menghilang, menampakkan sebuah gambar. Gambar ini menunjukkan Wang Lin dengan cepat bergerak melewati hutan. Teng Huayuan tersenyum dan tangan kanannya menunjuk ke gambar itu. Adapun Wang Lin, di bawah pengaruh perasaan ngeri yang tidak dapat dijelaskan ini, dia memimpin ketiga pengejarnya menuju lokasi berkumpulnya mayat sekte. Rasa sakit yang tak terbayangkan. Rasa sakit yang tak terlukiskan. Rasa sakit seperti ini menenggelamkan Wang Lin seperti banjir. Kultivator sangat sensitif terhadap hal-hal tertentu. Wang Lin mengalami rasa panik yang belum pernah dia alami sebelumnya. Wajah orang tuanya muncul di hadapannya. Tak lama setelah itu, Wang Lin melihat pemandangan yang akan dia ingat seumur hidupnya. Tidak, dua aliran darah mengalir dari matanya. Ekspresinya menyakitkan, tubuhnya bergetar, dan potongan energi spiritual Yin bergerak dengan keras di dalam tubuhnya, sepenuhnya di luar kendalinya. Setiap tanaman dalam radius 10 meter darinya membeku. Aura yang membekukan ini semakin kuat. Pada saat inilah, Ji, di dalam Wang Lin tanpa henti naik, mencapai alam Ji. Episode 105 Alam Ji dari era masa lalu. Di zaman kuno, Ji, Dao, dan Si adalah tiga alam energi spiritual yang sulit dipahami. Dari segi kemisteriusan, alam Ji tidak bisa menandingi alam Dao. Dalam hal ketidakpastian, alam Ji tidak dapat menandingi alam Si, tetapi jika pernah ada seorang kultivator alam Ji di zaman kuno, itu adalah bencana. Meskipun alam Ji tidak semisterius alam Dao atau tidak dapat diprediksi seperti alam Si, dalam hal betapa menakutkannya, alam Ji dan dua alam lainnya tidak dapat dibandingkan. Kultivator dengan alam Ji, tanpa diragukan lagi, akan menjadi beberapa kali lebih kuat daripada kultivator lain pada tingkat yang sama dan energi spiritual mereka akan sepenuhnya didasarkan pada alam Ji. Akibatnya, satu-satunya kata untuk menggambarkan alam Ji adalah menakutkan. Di antara para kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama, seorang kultivator alam Ji tidak terkalahkan. Namun, kelemahan alam Ji juga sangat jelas. Dengan alam Ji, seorang kultivator tidak akan pernah bisa mencapai tahap Spirit Severing. Tahap akhir dari Nas Chen Soul adalah batasnya. Namun, seorang kultivator alam jiwa baru lahir Ji tahap akhir adalah seseorang yang bahkan seorang kultivator pemutusan roh pun tidak ingin mengacaukannya. Jika hanya ini yang terjadi, maka alam Ji tidak akan dianggap menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah di zaman kuno, ketika seorang kultivator transformasi jiwa sedang menjalani cobaan, orang-orang mengetahui bahwa dia memiliki alam Ji. Berita ini adalah sesuatu yang mengejutkan semua orang di dunia kultivasi kuno dan membuat mereka ketakutan.
Harus dikatakan bahwa kultivator ini mengamuk di dunia kultivasi selama 3000 tahun. Dalam 3000 tahun itu, dia seperti raja dunia kultivasi. Jika ada yang tidak menyukainya, dia akan memusnahkan keluarga dan sekte mereka. Dalam 3000 tahun ini, menyebut namanya saja sudah membuat kulit orang merinding. Alam Ji adalah surga yang menentang keberadaan. Tidak hanya membuat seseorang tak terkalahkan dalam pertarungan melawan kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama, energi spiritual yang dimasukkan ke dalam alam Ji dapat membawa teknik ke tingkat ekstrim. Semua ini sudah sangat membebani, tetapi ketika satu-satunya kelemahan karena tidak dapat mencapai tahap pemutusan roh dihilangkan, maka ketika seorang kultivator yang melewati tahap jiwa baru lahir dengan alam Ji muncul, itu benar-benar dapat dianggap sebagai bencana. Karena itu, setiap kali seorang kultivator alam Ji muncul, mereka diburu oleh semua kultivator lainnya. Alam Ji dianggap oleh dunia kultivasi kuno sebagai sesuatu yang benar-benar menantang surga. Jika jalur kultivasi iblis dianggap sebagai binatang buas, jika dibandingkan dengan alam Ji, itu hanyalah hewan peliharaan yang dijinakkan. Faktanya adalah bahwa di zaman kuno, studi tentang alam Ji tidak pernah berhenti, tetapi pada akhirnya, hanya ada beberapa pemahaman pengantar tentang alam Ji. Untungnya, hanya satu orang yang tampaknya mampu menembus batas pemutusan roh di alam Ji. Semua penerus alam Ji di generasi selanjutnya terjebak pada tahap akhir Naschen Soul. Sebagian besar catatan tentang alam Ji telah hilang selama berabad-abad. Saat ini, orang tidak tahu bagaimana alam Ji terbentuk atau bagaimana cara mendapatkannya. Hanya di perpustakaan sekte yang sangat besar di negara kultivasi peringkat tinggi terdapat beberapa deskripsi tentang alam Ji. Pada suatu saat di zaman kuno, seorang kultivator jenius lahir di negara Guni. Pada usia 10 tahun, dia telah mencapai tahap formasi inti dan sektenya dimusnahkan oleh sekte lain. 5 tahun kemudian, seorang kultivator misterius muncul dan dalam waktu 1 bulan, dia membunuh lebih dari 10.000 kultivator. Darah menutupi langit. Dengan hanya kultivasi jiwa baru lahir tahap awal, dia tidak hanya dapat dengan mudah membunuh orang lain yang memiliki peringkat yang sama dengannya, tetapi dia bahkan mampu membunuh para kultivator pemutusan roh. Pada akhirnya, sekte ortodoks dan iblis mengirimkan seorang kultivator transformasi jiwa dan akhirnya membunuhnya. Pada zaman kuno, negara air jernih dihancurkan dan raja negara tersebut memasuki sebuah sekte. 30 tahun kemudian, dia pergi dan melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap semua kultivator. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, tua atau muda, dia akan membunuh mereka. Hanya dalam 7 hari, tidak ada lagi kultivator yang tersisa di negara air jernih. Bahkan sektenya sendiri tidak dapat melarikan diri. Darah mewarnai tanah air jernih menjadi merah. Sama seperti negara-negara kultivasi yang lebih tinggi mempersiapkan para ahli untuk membunuhnya, darah di air jernih mendidih. Menggunakan darah untuk membunuh musuh-musuhnya, raja menghilang di tengah kekacauan. Beberapa orang percaya bahwa dia mengalami pembalasan ilahi. Semua hal ini memiliki satu kesamaan, semua kultivator ini memiliki alam Ji. Adapun bagaimana orang-orang ini memperoleh alam Ji, tidak ada yang tahu. Beberapa orang percaya bahwa mereka mengalami perubahan dan beberapa percaya bahwa mereka semua memiliki harta ajaib yang sama. Dengan warisan harta karun itu, siapapun yang memiliki harta karun itu akan memiliki alam Ji. Banyak spekulasi tersebar, tetapi dengan lenyapnya dunia kultivasi kuno, semua rumor ini pun punah. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, di negara kultivasi Zhao peringkat 3, sebuah negara yang tidak diperhatikan oleh siapapun, di sebuah tempat kecil bernama Lembah Jueming, seorang kultivator bernama Wang Lin sedang berjalan menuju alam Ji yang sebenarnya. Jika Teng Huayuan mengetahui semua ini, maka bagaimanapun juga, dia bukanlah orang yang akan menjadi katalis bagi lahirnya seorang kultivator alam Ji. Wang Lin setengah berlutut di tanah. Segala sesuatu dalam jarak setengah lusin meter darinya tertutup es. Di dadanya, mutiara menentang surga memancarkan cahaya hitam yang belum pernah terlihat sebelumnya saat bergerak dan melayang di atas kepalanya. Teng Huayuan menggunakan koneksi Wang Lin dan keluarganya untuk meninggalkan pesan di benaknya. Aku akan menunggumu di luar lembah Jueming. Jika kamu tidak datang saat lembah itu terbuka, maka aku akan menghancurkan bendera jiwa dan jiwa keluargamu akan hilang selamanya. 2 kultivator pria dan 1 wanita dari sekte Tian Dao berhasil menyusul. Mereka tiba-tiba berhenti belasan meter jauhnya karena tanah yang tertutup es menyebabkan jantung mereka menegang. Pemuda di tengah es sangatlah menakutkan.
Aura destruktif yang dia keluarkan bahkan membuat murid fondasi pendirian tahap pertengahan merinding. Setelah ragu-ragu sebentar, kultivator fondasi pendirian tahap pertengahan membuat keputusan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Mundur." Saat dia hendak pergi, wanita itu menatap ke arah mutiara menentang surga di atas kepala Wang Lin dan berkata, "Saudara seperguruan senior, manik itu terlihat sangat familiar." Laki-laki lainnya berkata, Ini adalah manik yang diceritakan nenek moyang kepada kita." "Tunggu, tidak, ukiran pada manik ini berbeda. Manik yang nenek moyang tunjukkan kepada kita memiliki awan, tetapi yang ini memiliki dedaunan." Kultivator fondasi pendirian tahap pertengahan terkejut. Dia melihat lebih dekat dan segera menjadi lebih serius. Namun tak lama kemudian, keserakahan mencengkeram hatinya. Selain ukirannya, segala sesuatu tentang manik itu cocok dengan manik yang ditunjukkan nenek moyang kepada mereka. Pikiran tentang hadiah manik tiba-tiba terlintas di benaknya. Siapapun yang menyerahkannya akan diberikan harta sihir tingkat transformasi jiwa, sekte mereka akan menerima 10 boneka yang berada pada tingkat transformasi roh, dan peringkat negara mereka akan dinaikkan 1. Kultivator fondasi pendirian tahap pertengahan dengan tegas berkata, "Tidak masalah apakah itu benar atau tidak, kita harus mengambilnya." Perempuan itu mengeluarkan giok transmisi suara dan hendak mengirimkan pesan ketika kultivator fondasi pendirian tahap tengah menghentikannya dan berbisik, "Meskipun orang ini aneh, jika kita bertiga memberikan segalanya, kita pasti bisa membunuhnya. Jika Anda memberitahu orang lain dan manik ini benar-benar yang ada di deskripsi, maka kreditnya pasti bukan milik kami. Begitu pula jika kita salah dan mempermasalahkannya, kita akan dimarahi. Apakah kamu bodoh?" Gadis itu terkejut. Dia ragu-ragu sebentar, lalu menyingkirkan giok transmisi suara. Mereka bertiga segera mengeluarkan harta sihir mereka dan menggunakannya tanpa sepatah kata pun. Di saat yang sama, Wang Lin membuka matanya. Matanya tidak lagi merah. Mereka sebening air. Niat membunuh dalam jumlah besar keluar dari tubuhnya. Saat niat membunuh muncul, energi spiritual di tubuhnya bergerak. Efek pertama dari alam Ji menunjukkan kekuatannya. Melawan para kultivator dengan peringkat yang sama, alam Ji tidak terkalahkan. Menatap ketiganya, Wang Lin dengan murung melambaikan tangannya. Dengan kilatan cahaya biru, es di tanah bergerak dan langsung mengelilingi ketiganya. Ekspresi dan tindakan mereka membeku saat mereka bertindak. Wang Lin berdiri. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengambil mutiara menentang surga. Setelah dia meletakkannya kembali di dekat dadanya, dia bergerak melewati ketiganya. Retakan muncul di es yang menutupi ketiganya. Es pecah dan ketiganya tewas. Wang Lin diam-diam bergerak melalui lembah Jueming ketika pedang terbang tiba-tiba tiba di hadapannya. Seorang pria muda muncul. Tanpa berkata apa-apa, dia mengarahkan jarinya ke Wang Lin dan pedang terbang itu melesat ke arahnya. Wang Lin tidak berhenti bergerak. Saat terbang hendak menembus tubuhnya, es muncul di depan pedang dan dalam sekejap mata, pedang terbang itu membeku. Pemuda itu terkejut dan segera mundur. Dia awalnya melihat bahwa Wang Lin sendirian dan hanya pada tahap awal pendirian fondasi, jadi dia ingin datang ke sini, membunuh Wang Lin, dan mencuri hartanya. Namun, dia tidak menyangka Wang Lin bahkan tidak perlu bergerak untuk menghancurkan pedang terbangnya. Dia panik. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah lari. Tapi sebelum dia bisa mundur beberapa langkah, seberkas cahaya hijau melintas. Pedang terbang kecil itu menembus dadanya. Tubuhnya berubah menjadi es dan jatuh ke tanah. Selama ini, Wang Lin tidak berhenti sedetik pun. Suatu hari kemudian, di suatu tempat di dalam lembah, ada 8 orang dari sekte iblis dan ortodoks yang bertarung satu sama lain dengan beberapa orang dari masing-masing pihak mengawasi. Pada titik tertentu, sosok kesepian Wang Lin keluar. Dia berjalan ke depan seolah dia tidak bisa melihat mereka sama sekali. Di antara orang-orang yang menonton, seorang pria parubaya dari sekte iblis mengerutkan kening. Tanpa berkata apa-apa, dia melemparkan jimat petir ke arah Wang Lin. Tiba-tiba, guntur muncul dari langit dan menghantam Wang Lin, tetapi ketika hendak menghantamnya, es muncul. Ia bahkan mampu membekukan benda tak berwujud seperti kilat. Adegan ini menyebabkan semua orang berhenti berkelahi saat mereka menatap Wang Lin dengan heran, yang berjalan ke arah mereka tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Segera, dada pria parubaya yang membuang jimat itu bersinar hijau. Tubuhnya kemudian membeku dan dia mati. Semua orang terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, Wang Lin sudah berada di depan mereka. Di depannya berdiri 4 orang. Sebelum mereka dapat berbicara, mereka melihat cahaya biru dan mereka membeku, mengikuti jejak pria parubaya itu.
Pada saat itu, semua orang mundur ke samping ketika seorang murid berjubah putih menggenggam tangannya dan berkata, "Dari sekte mana rekan kultivator itu berasal?" "Saya murid Yuan Tian Sekte, Zhou Kuan." Wang Lin mengabaikannya dan terus berjalan ke depan. Perlahan-lahan, semua orang menyingkir. Saat Wang Lin berjalan keluar 100 meter dari kerumunan, seorang murid muda Sekte Iblis menatap Wang Lin dan mencibir di dalam hatinya. "Kamu membunuh kakak seperguruan seniorku. Aku akan mengingatmu." Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia merasakan niat membunuh yang kuat datang dari belakangnya. Dia berbalik dan dengan dingin menatap murid Sekte Iblis itu. Di bawah tatapan Wang Lin, murid itu merasakan seluruh tubuhnya, luar dan dalam, menjadi sedingin es. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Wang Lin. Setiap kultivator yang melihat mata itu menghirup udara dingin. Mata itu benar-benar mati dan dipenuhi niat membunuh. Siapapun yang melihat mata itu merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Setelah menatap kultivator sebentar, Wang Lin berbalik dan terus berjalan ke depan. Kilatan cahaya hijau muncul di dada murid itu. Dia batuk darah dan jatuh ke tanah. Tubuhnya langsung membeku. Bahkan darah yang dibatukkannya berubah menjadi es sebelum menyentuh tanah. Tidak ada yang berani menarik napas dalam-dalam setelah Wang Lin pergi. Tidak ada yang mau berkelahi lagi, jadi mereka semua berpencar. Sama seperti ini, Wang Lin melakukan perjalanan melalui lembah Jueming. Jika ada yang menyinggung perasaannya, dia akan membekukannya dengan lambaian tangannya. Bahkan para kultivator fondasi pendirian tahap akhir pun tidak bisa menolaknya. Setelah membunuh beberapa orang, mereka semua lari. Dalam waktu 3 hari, jumlah kultivator yang mati di tangan Wang Lin tidak terhitung jumlahnya. Episode 106 pangkat. Selain keadaan khusus tertentu, hanya ada satu cara bagi negara-negara di bawah peringkat 5 untuk naik peringkat. Peningkatan kultivasi seseorang dari formasi inti, jiwa yang baru lahir, pemutusan roh, dan transformasi jiwa akan menaikkan peringkat suatu negara. Jika seseorang di negara kultivasi peringkat 1 mencapai tahap formasi inti maka negara tersebut secara otomatis akan diangkat menjadi negara kultivasi peringkat 2. Jika mereka memiliki seorang kultivator jiwa yang baru lahir maka negara tersebut akan dinaikkan ke negara kultivator peringkat 3. Setelah ini, ketika seseorang mencapai tahap pemutusan roh, negara tersebut dinaikkan ke negara kultivasi peringkat 4. Dengan transformasi jiwa, negara kultivasi peringkat 5. Naik rank memerlukan keberuntungan yang besar. Semakin tinggi, semakin sulit untuk naik peringkat. Peringkat 2 dan 3 mungkin membutuhkan waktu ribuan tahun. Sedangkan untuk peringkat 3 hingga 4 dan 5 hingga 6, puluhan ribu tahun terkadang tidak cukup. Meski prosesnya sulit, itu satu-satunya cara. Seiring berjalannya waktu, akan ada orang-orang yang cukup berbakat, cukup beruntung bisa bertemu, atau menerima bantuan dari orang lain. Seseorang yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan negaranya untuk naik peringkat pada akhirnya akan muncul. Orang-orang ini tidak diragukan lagi akan menjadi pemimpin di negara kultivasi mereka. Setelah negara kultivasi mencapai peringkat 4, mereka berhak berpartisipasi dalam medan pertempuran asing. Namun, dari segi kekuatan, negara kultivasi peringkat 4 tidak bisa dibandingkan dengan negara kultivasi peringkat 5 sama sekali. Kesenjangan dalam tingkat kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi dengan angka. Misalnya, kultivator paling kuat di negara kultivasi peringkat 4 berada pada tahap akhir pemutusan roh. Jika Anda menempatkan mereka di negara peringkat 5, mereka akan langsung menjadi kelas 2 dan akan terlihat seperti anak yang rapuh di hadapan ahli transformasi jiwa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tanpa keadaan khusus apapun, seorang kultivator transformasi jiwa dapat melenyapkan negara peringkat 4. Hal seperti ini telah terjadi lebih dari 1 kali sebelumnya. Jadi pada kenyataannya, peran negara-negara kultivasi peringkat 4 di medan pertempuran asing sebenarnya hanya untuk memperjuangkan negara-negara kultivasi peringkat 5 yang mendukung mereka. Pertarungan yang sangat menentukan harus dilakukan oleh negara-negara kultivasi peringkat 5. Ketika sebuah negara kultivasi mencapai peringkat 5, masalah besar pertama yang mereka hadapi adalah kurangnya sumber daya dan material. Sebuah negara besar harus memelihara banyak kultivator. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan maka negara akan runtuh. Merampok negara-negara yang budidayanya berperingkat lebih rendah tidak menyelesaikan masalah kekurangan material dan sumber daya. Satu-satunya solusi nyata adalah naik ke negara kultivasi peringkat 6. Untuk naik dari peringkat 5 ke peringkat 6 tidaklah sesederhana peningkatan level kultivasi seseorang. Untuk naik peringkat sebagai negara peringkat tinggi, satu-satunya cara adalah dengan berada di medan pertempuran asing.
Medan pertempuran asing adalah tempat yang penuh dengan retakan di angkasa. Ini adalah medan pertempuran tak berujung yang dipenuhi dengan celah di ruang angkasa dan angin kosong yang dapat dengan mudah membunuh seorang kultivator pemutusan roh. Begitu seseorang terkena angin hampa, jika mereka setidaknya bukan kultivator transformasi jiwa, mereka akan berubah menjadi debu. Selain angin hampa, hal yang paling berbahaya adalah celah-celah ruang yang bisa muncul secara acak di mana saja. Setelah tertangkap, bahkan seorang kultivator transformasi jiwa pun tidak akan memiliki waktu yang mudah. Hanya para ahli dari negara kultivasi peringkat 6 yang dapat bergerak sesuai keinginan mereka di medan pertempuran asing. Setiap beberapa ratus tahun, terjadi perang besar di medan pertempuran asing antara negara-negara kultivasi peringkat 4. Pertempuran ini diperbolehkan dan dipromosikan oleh serikat kultivasi. Siapapun yang dapat menang 1000 kali berturut-turut akan menaikkan negara budidayanya ke peringkat 6 dan menerima sumber daya serta metode kultivasi dalam jumlah besar. Selain itu, negara pemenang dapat mengirimkan satu orang ke serikat kultivasi untuk mempelajari metode kultivasi khusus. Tingkat kultivasi orang tersebut akan dibawa ke tingkat melampaui transformasi jiwa. Tentu saja, hadiah terpenting yang membuat semua negara kultivasi peringkat 5 menjadi gila adalah mereka akan diberikan planet mereka sendiri oleh serikat kultivasi untuk digunakan sebagai rumah baru mereka. Para kultivator sangat peduli terhadap energi spiritual tanah dan harta karun yang terbentuk secara alami dari tanah tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa dasar dari kultivasi adalah energi spiritual dan materi. Memiliki planet sendiri adalah simbol negara kultivasi peringkat 6, namun serikat kultivasi sangat ketat mengenai persyaratan untuk menjadi negara kultivasi peringkat 6. Langkah pertama adalah menang 1000 kali berturut-turut di medan pertempuran asing untuk mendapatkan planet mereka sendiri. Langkah kedua adalah dalam jangka waktu tertentu, harus ada beberapa negara kultivasi peringkat 1 hingga 5 di planet negara kultivasi peringkat 6. Pertarungan di medan pertempuran asing adalah satu-satunya cara agar negara kultivasi peringkat 5 dapat dipromosikan. Aturan ini berlaku untuk hampir setiap planet kultivasi. Secara umum, negara kultivasi peringkat 6 di planet ini tidak akan melakukan intervensi di antara pertempuran negara kultivasi peringkat 5, namun semuanya memiliki pengecualian. Jika negara kultivasi peringkat 6 terus menurunkan negara kultivasi peringkat 5, maka tidak mungkin negara kultivasi peringkat 6 kedua muncul di planet yang sama. Namun, situasi ini sangat jarang terjadi. Berbagai negara kultivasi peringkat 5 berspekulasi bahwa kenaikan dari peringkat 6 ke 7 ada hubungannya dengan berapa banyak negara kultivasi peringkat 6 yang ada di planet ini. Tingginya frekuensi pertempuran di medan pertempuran asing menyisakan banyak badan dan material yang perlu dibersihkan. Negara-negara kultivasi peringkat 6 memiliki aturan yang sangat ketat dalam hal membersihkan medan pertempuran asing. Hanya negara kultivasi peringkat 3 atau di bawahnya yang dapat melakukan pembersihan. Beberapa bahan di sana dapat dianggap sebagai harta surgawi bagi negara-negara kultivasi peringkat rendah. Medan pertempuran asing dibagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan berbagai negara kultivasi peringkat 5 yang mendukung negara kultivasi peringkat 4. Perselisihan ada di mana-mana, apapun tingkatannya. Agar Zhao mendapat kesempatan untuk membersihkan medan pertempuran asing, lembah Jueming diciptakan. Di luar lembah Jueming terdapat formasi yang sangat besar. Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang kultivator pemutusan roh datang untuk meletakkan formasi ini di bawah perintah. Tidak ada kultivator formasi inti atau jiwa baru lahir yang diizinkan memasuki lembah berkat formasi ini. Inilah sebabnya setelah Teng Huayuan mengetahui bahwa Wang Lin berada di dalam lembah Jueming, dia tidak dapat masuk ke dalam untuk membunuhnya. Lembah Jueming bukan hanya lokasi pertarungan untuk mendapatkan hak membersihkan medan pertempuran asing, tetapi juga satu-satunya pintu masuk ke medan pertempuran asing di Zhao. Selain harus menjadi negara kultivasi peringkat 3 atau lebih rendah, satu-satunya persyaratan lain yang dimiliki negara kultivasi peringkat 6 adalah bahwa orang yang masuk tidak boleh lebih tinggi dari tahap formasi inti. Secara umum, setelah kelayakan ditentukan, para kultivator fondasi pendirian yang berada di dalam lembah langsung diutus dan tidak akan keluar selama 50 tahun. Justru karena Teng Huayuan mengetahui hal ini maka dia membunuh keluarga Wang Lin dan menggunakan jiwa mereka untuk memaksa Wang Lin keluar. Kalau tidak, jika dia ingin membunuh Wang Lin, dia harus menunggu 50 tahun. Saat ini, hampir seluruh lembah Jueming mengetahui bahwa ada pembunuh mirip iblis yang tingkat budidayanya di luar pemahaman berlarian. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia sudah berada pada tahap formasi inti dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memasuki lembah.
Wang Lin terus berjalan ke utara melalui lembah Jueming saat energi spiritualnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Pembunuhan yang dia lakukan beberapa hari terakhir ini tidak hanya tidak menurunkan keinginannya untuk membunuh, tapi malah meningkatkan niat membunuhnya secara signifikan. Pikirannya benar-benar kosong. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh dan dia tidak tahu bahwa orang-orang yang masih hidup di lembah akan menjadi pucat dan menggigil setiap kali mereka melihatnya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin yang sangat kebingungan tiba di tepi selatan lembah Jueming. Tempat ini memiliki tebing yang sangat curam. Begitu dia keluar dari sana, dia akan meninggalkan lembah Jueming. Tentu saja, di bawah pengaruh formasi penyegelan, siapapun yang mencoba pergi akan diteleportasi kembali saat mereka menyentuh formasi. Dalam beberapa hari terakhir ini, setiap kali Wang Lin memikirkan orang tuanya, hatinya akan sakit. Sangat menyakitkan hingga dia ingin merobek dadanya. Sangat menyakitkan hingga terkadang dia batuk beberapa suap darah. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya menjadi semakin lemah, namun energi spiritual di tubuhnya semakin dekat dan dekat dengan alam Ji. Berdiri di dasar tebing, Wang Lin memandang ke langit. Dia tiba-tiba berlutut dan melakukan koutou beberapa kali. Dua aliran darah mengalir di pipinya saat dia berpikir dalam hatinya, ibu, ayah, Taizu tidak berbakti. Ah! Desahan bergema di benak Wang Lin. Wang Lin tetap berlutut untuk waktu yang lama sebelum bangun. Matanya dingin ketika dia berkata, kapan kamu bangun? Si Tunan berkata, 5 hari yang lalu. Wang Lin, saya mendengar pesan Teng Huayuan. Bendera jiwa itu adalah bendera tingkat jiwa baru lahir yang dapat menyegel jiwa. Selama jiwa masih utuh, ada cara untuk menghidupkannya kembali. Wang Lin merenung sejenak lalu mengangguk. Teng Huayuan itu membunuh keluargamu karena dia takut kamu akan kabur, jadi dia memaksamu untuk muncul. Wang Lin, aku tidak punya banyak esensi yang tersisa, hanya cukup bagimu untuk berteleportasi 3 kali lagi. Anda harus menggunakannya dengan bijak. Saya akan terus tidur, tapi saya sarankan Anda pergi ke medan pertempuran asing. Sesampainya di sana, pemulihan saya akan jauh lebih cepat. Suara si Tunan menjadi semakin lembut hingga menghilang. Kepala Wang Lin tiba-tiba menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, 3 kali. Episode 107 Butir Bersinar. Dalam 3 bulan terakhir, Sekte Iblis dan Ortodoks telah saling bertarung berkali-kali. Setiap kali kedua belah pihak melihat Wang Lin, mereka akan berhenti berkelahi dan membuka jalan. Setelah Wang Lin pergi, mereka akan terus bertempur. Setelah Wang Lin memberikan persembahan kepada orang tuanya, dia tidak lagi bingung. Dia menemukan tebing, menggali gua, duduk di dalam, dan mulai berpikir. Pertama adalah energi spiritual di tubuhnya. Meskipun energi spiritualnya memiliki kekuatan untuk membekukan sebelumnya, itu jauh dari kekuatan yang ditampilkan sekarang. Hal ini sangat membingungkan Wang Lin dan bahkan si Tunan pun tidak dapat mengetahui alasannya. Ini menunjukkan bahwa alam Ji, Dao, dan Si telah menghilang sepenuhnya dari negara kultivasi peringkat 6. Peningkatan kekuatan spiritual yang tiba-tiba ini membuat Wang Lin sedikit lebih percaya diri. Dia merasakan energi spiritual di tubuhnya dan tiba-tiba merasa sangat aneh. Sepertinya ada sesuatu yang ekstra dalam energi spiritualnya. Seolah-olah ada zat misterius di dalam energi spiritualnya dan karena zat inilah kekuatan energi spiritualnya meningkat pesat. Sebelumnya, dia tidak menyadarinya karena tidak banyak zat tersebut di dalam tubuhnya, namun jumlah zat tersebut meningkat. Saat pemikiran itu muncul, pemikiran itu mulai berkembang tak terkendali. Wang Lin sedikit mengernyit dan berkonsentrasi pada tubuhnya saat dia menggerakkan energi spiritualnya. Dia mulai dari dantiannya, lalu melalui tubuhnya, lalu kembali ke dantiannya. Saat dia memeriksanya, Wang Lin secara bertahap menemukan beberapa petunjuk. Energi spiritualnya sekarang berwarna biru tua. Namun, itu bukanlah warna sebenarnya dari energi spiritual tersebut. Itu karena beberapa benang biru tua. Benang padat ini adalah penyebab perubahan energi spiritualnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan energi spiritual keluar. Energi spiritual berkumpul menjadi bola es dan di dalamnya terdapat benang biru tua yang tak terhitung jumlahnya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih udara dengan ekspresi serius. Bola es mulai menyusut. Setiap kali menyusut, banyak keringat muncul di dahi Wang Lin. Saat bola es menyusut menjadi dari ukuran aslinya, beberapa benangnya roboh. Segera, lebih banyak benang yang roboh seolah-olah tidak mampu menahan tekanan. Wang Lin mengerutkan kening.
Dia mengirimkan gelombang energi spiritual lain untuk menggantikan benang biru tua sambil terus memurnikan. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin telah mengirimkan beberapa gelombang energi spiritual, namun setiap saat, hanya sejumlah kecil benang biru tua yang tersisa. Di bawah suntikan energi spiritual yang terus-menerus, kecepatan hilangnya benang biru tua tidak dapat menandingi kecepatan Wang Lin menggantinya. Akhirnya setelah beberapa jam, pemurnian selesai. Meskipun Wang Lin lelah, matanya bersinar. Bola es telah menyusut menjadi seukuran sebutir beras dan warnanya berubah dari biru tua menjadi cian. Butiran es cian ini seluruhnya terdiri dari benang biru tua. Itu memancarkan aura berbahaya. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengambil biji-bijian dan meninggalkan gua. Dia berhenti sejenak di udara, lalu dengan cepat terbang menuju hutan terdekat. Berdiri di luar hutan, dia melambaikan tangannya dan biji-bijian itu mengenai pohon di dekatnya. Pada saat yang sama, ada cahaya samar cian dan pohon itu berubah menjadi es. Riak biru tua muncul. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia mundur. Hampir dalam sekejap mata, segala sesuatu dalam radius 300 meter berubah menjadi dunia biru. Dalam radius 300 meter, tidak peduli apakah itu pohon, hewan, bunga, serangga, atau serangga yang berada di bawah tanah. Pada dasarnya semua makhluk hidup dalam radius 300 meter akan mati. Bahkan Wang Lin sendiri terkena cahaya biru. Hal itu menyebabkan tubuhnya menjadi kaku, seolah gelombang energi dingin memasuki tubuhnya. Untunglah energinya sama dengan energi spiritual di tubuhnya. Setelah diserap olehnya, ia memulihkan mobilitasnya. Dipenuhi ketidakpastian, dia melihat pusat ledakan. Dia tidak yakin apakah dia akan tetap baik-baik saja jika dia menjadi pusat ledakan itu. Harus dikatakan bahwa butiran cian dimurnikan olehnya hanya dengan menggunakan benang biru tua di tubuhnya. Tidak ada hal lain yang seperti itu. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, biji cian ini adalah harta ajaib terbaik yang saya miliki. Setelah diam berdiri di sana sebentar, dia berbalik dan pergi. Setelah dia kembali ke gua, dia pernah menginvestasikan banyak waktu untuk mendapatkan butiran cian lainnya. Menatap butiran kecil itu, Wang Lin menghela nafas dan menyimpannya. Membuatnya sudah membutuhkan banyak energi spiritual. Sepertinya dia agak terlalu lemah setelah membuat dua. Meskipun biji-bijian tersebut sangat kuat, memproduksinya membutuhkan terlalu banyak energi spiritual. Wang Lin tersenyum kecut sambil mengeluarkan cairan spiritual dan meminumnya untuk pulih. Saat malam tiba, dia telah memulihkan 70-80% energi spiritualnya. Matanya berbinar dan tanpa sepatah kata pun, dia mulai memurnikan butiran lainnya. 3 hari kemudian, 3 butir beras melayang di hadapan Wang Lin. Ekspresinya sangat serius. 3 tampaknya menjadi batasnya. Bukannya dia tidak mencoba membuat yang keempat, tapi setiap kali dia mencoba, salah satu dari 3 yang sebelumnya akan menghilang. Setelah beberapa kali percobaan, Wang Lin menyerah pada ide membuat yang keempat. Setelah 3 hari pengamatan, meskipun kekuatan butirannya besar, namun masih belum cukup untuk melukai para kultivator Nas Chen Sol. Jika dia bisa membuang selusin biji-bijian ini, dia akan memiliki kesempatan, tapi bagaimanapun juga, Wang Lin tidak bisa membuat biji-bijian keempat. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin mendapat ide. Jika dia bisa menggabungkan ketiganya menjadi satu, maka kekuatannya pasti akan meningkat, dan karena dia hanya memiliki satu, maka dia seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak. Memikirkan hal itu, Wang Lin ragu-ragu sejenak sebelum memasang beberapa formasi pertahanan dengan bebatuan di sekitarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa jimat pelindung yang telah dia curi, duduk, lalu mendekatkan 2 butir. Hati Wang Lin hampir keluar dari tenggorokannya saat dia bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Perlahan, kedua butir itu bersentuhan. Wang Lin melihat ilusi. Seolah-olah waktu telah berhenti ketika kedua butir itu bersentuhan. Namun tak lama kemudian, kedua butiran itu menyatu menjadi satu tanpa suara apapun. Butiran baru tidak mengalami perubahan selain warnanya menjadi lebih gelap. Wang Lin terkejut. Setelah merenung beberapa saat, dia menggabungkan butiran baru dengan butiran yang tersisa. Saat kedua butiran itu bersentuhan, terjadi kilatan cahaya cian. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia menggunakan salah satu dari sedikit teleport yang tersisa untuk menghilang dari ruangan. Saat dia menghilang, cahaya cian meluas dan segala sesuatu dalam radius 1 km berubah menjadi dunia es. Wang Lin muncul 1 km jauhnya. Meskipun dia berada di luar cahaya cian, dia masih bisa merasakan hawa dingin masuk melalui kakinya. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Wang Lin mulai merenung.
Meskipun dia harus menyia-nyiakan teleportasinya, itu sepadan. Tampaknya menggabungkan dua butir adalah batasnya. Ketika dia mencoba yang ketiga, itu akan langsung meledak. Dia jelas tidak bisa menggunakan gua itu lagi. Wang Lin tersenyum pahit ketika dia menemukan tempat lain dan menggali sebuah gua besar. Menggunakan waktu beberapa hari, Wang Lin mengisi kembali persediaan biji-bijiannya. Dia dengan mudah mengendalikan mereka untuk menyatu dan akhirnya berhasil membuat butiran keempat. Ini mengkonfirmasi hipotesis sebelumnya bahwa 3 butir adalah jumlah maksimal, tetapi jika mereka menyatu menjadi satu, maka itu hanya dihitung sebagai satu. Butir ketiga dan keempat menyatu. Kemudian, Wang Lin dengan hati-hati memasukkan ketiga butir itu ke dalam tas pegangannya. 2 di antaranya memiliki warna lebih gelap dari salah satunya. Setelah memilah semua biji-bijian, lebih dari sebulan telah berlalu. Sudah dekat dengan saat lembah Jueming akan terbuka. Wang Lin duduk bersila di tanah. Setelah berkultivasi beberapa saat, dia membuka matanya dan mengeluarkan lampu hijau. Pedang hijau kecil itu bersenandung saat berputar di sekitar Wang Lin, seolah-olah ia memiliki kecerdasan. Wang Lin mengangkat tangannya dan pedang itu mendarat di telapak tangannya. Dia menyentuh pedangnya dan merasakan dinginnya pedang itu yang menusuk tulang. Pedang hijau kecil itu adalah darah yang dimurnikannya, jadi ketika energi spiritualnya berubah, itu menyebabkan pedang terbang itu juga mendapatkan atribut Ji. Saat dia hendak menggunakan energi spiritualnya yang telah diubah untuk memurnikan pedangnya, dia tiba-tiba berhenti. Dia segera menyadari lebih dari 100 lampu pedang terbang ke arahnya. Sepertinya mereka semua mengejar satu orang. Wajah Wang Lin menjadi sedingin es saat dia bergumam, itu orangnya. Episode 108 Teman Lama. Saat dia berjalan keluar gua, Wang Lin dengan dingin melihat sekeliling dan melihat sekitar 100 orang dibagi menjadi 5 kelompok. Mereka mengelilingi seorang pria muda. Seorang pria paruh baya keluar dari kerumunan orang. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Adik laki-laki Lisan, Sekte Suandao Anda sudah memiliki tanda. Mengapa Anda membutuhkan begitu banyak? Jika kamu menyerahkannya, kami tidak akan merepotkanmu lagi." Di antara murid-murid lembah Wu Feng, seorang murid mendengus dan berkata, "Lisan, serahkan tokennya atau kamu pasti akan mati." Orang yang mereka kepung adalah Lisan, seseorang yang ditemui Wang Lin di Sekte Heng Yue. Dia di sini untuk mewakili Sekte Suandao dan merupakan satu-satunya murid kondensasi Qi dari Sekte Suandao. Lembah Jueming hanya memiliki batas atas dan bukan batas bawah siapa yang boleh masuk, jadi bahkan murid kondensasi Qi pun diizinkan masuk. Kebanyakan sekte tidak akan mengirimkan murid kondensasi Qi. Lisan bisa datang karena dia pandai membuat pil ajaib palsu dan dia ahli dalam serangan diam-diam. Dengan kemampuannya tersebut, Punan Zi melanggar aturan dan membiarkannya pergi. Punan Zi juga memberinya harta ajaib yang membuat orang tidak bisa mendeteksinya. Kelemahan dari harta karun ini adalah semakin sering dia menggunakannya, semakin kurang efektif. Lisan benar-benar memiliki keahlian. Berkat perlindungan rekan-rekan muridnya, dia mampu mencuri beberapa barang selama pertempuran, termasuk 2 token. Menambahkan token yang sudah dimiliki oleh Sekte Suandao, mereka sekarang memegang 3 token. Sekte yang kehilangan tokennya menyerang tanpa henti dengan harapan dapat mengambilnya kembali, itulah sebabnya ada begitu banyak pertempuran sebelumnya. Tapi itu juga karena Lisan terlalu serakah. Setelah dia memasuki lembah Jueming, setiap kali dia melihat seseorang, dia akan menggunakan harta itu untuk menyembunyikan kehadirannya dan mencuri sesuatu. Saat dia menggunakannya semakin sering, harta ajaib itu secara bertahap kehilangan efeknya, dan ketika dia mencuri token keempat, harta ajaib itu benar-benar kehilangan efeknya. Dia ketahuan, tetapi murid Sekte Suandao bereaksi cukup cepat untuk menyelamatkan nyawanya. Berita itu menyebar dan semua sekte yang kehilangan token berhenti berkelahi dan bergegas menuju tempat berkumpulnya Sekte Suandao. Murid-murid Sekte Suandao terjebak di sana, jadi dia diam-diam melarikan diri menggunakan terowongan yang telah dia gali sebelumnya. Namun, yang tidak dia duga adalah ditemukan dan terpaksa melarikan diri saat dia keluar dari terowongan. Dia hanya berlari beberapa langkah ketika dia berbalik dan melihat lebih dari 100 lampu pedang mengejarnya. Ia hampir terjatuh ke tanah karena semuanya berada pada tahap pendirian fondasi. Dan beginilah situasinya. Lisan berlutut dan melemparkan 2 token ke tanah tanpa ragu-ragu. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. 2 sekte yang kehilangan tokennya memiliki beberapa orang yang dikenakan biaya, tetapi bagaimana sekte lain membiarkan mereka mengambil tokennya kembali? Karena itu, mereka mengirimkan orang untuk menghentikan mereka.
Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap dua token di tanah. Dia bergerak cepat menuju token itu. Seseorang memperhatikan dia datang dan pergi untuk menghentikannya, tetapi Wang Lin mengaktifkan teknik gaya tariknya dan membuang orang itu. Persis seperti itu, setelah beberapa langkah, Wang Lin hampir mencapai sasaran. Kedua kelompok yang bertarung akhirnya menyadari Wang Lin. Orang-orang yang diberitahu tentang kejadian di lembah Jueming mengenali Wang Lin. Mereka semua diam-diam mengeluh, tapi berhenti dan tidak berani bergerak maju. Namun, masih ada beberapa kultivator yang hanya mendengar tentang Wang Lin tetapi belum pernah melihatnya, jadi mereka maju ke depan tanpa ragu-ragu. Mata Wang Lin berbinar dan pedang kecil berwarna hijau tiba-tiba muncul dan mulai berkedip. Setiap kali pedang itu melintas, seorang kultivator akan membeku dalam es dan mati di tempat. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia telah memperhatikan beberapa hari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pedang terbang itu. Sejak energi spiritualnya berubah, semakin sulit membuat pedangnya bergerak sesuai keinginannya. Namun, dia hanya perlu lebih berkonsentrasi dalam mengendalikan pedang dan dia tidak akan mendapat masalah lagi. Dengan kekuatan energi spiritual alam Ji, tidak ada kultivator fondasi pendirian yang dapat menghalangi jalannya. Bahkan harta ajaib yang diberikan oleh orang tua mereka semuanya jatuh ke dalam energi spiritual alam Ji miliknya. Harus dikatakan bahwa bagi seorang kultivator alam Ji, senjata terbaik mereka adalah alam Ji mereka. Wang Lin berjalan 5 langkah lagi. Untuk setiap langkah, beberapa orang tewas karena pedang terbang. Lambat laun, semakin sedikit orang di sekitarnya karena sebagian besar dari mereka dengan cepat mundur, tidak berani bergerak maju. Wang Lin dengan mudah tiba di hadapan Li San. Li San sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih kedua token itu. Dia merenung sejenak, lalu memasukkan kedua token itu ke dalam tas pegangannya. Saat tatapan dinginnya menyapu semua orang, dia berkata, serahkan semua tokenmu, atau mati. Li San, yang terbaring di tanah, menyadari bahwa suara itu familiar, jadi dia memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, dia merasa seperti disambar petir dan berkata, kamu. Wang Lin. Wang Lin menatap Li San. Hal ini membuat Li San sangat takut hingga dia menggigil dan segera tutup mulut, namun ada badai di hatinya. Harus dikatakan bahwa nama Wang Lin sangat terkenal di Sekte Xuandao. Wang Lin, yang tiba seperti badai dalam pertukaran antara Sekte Heng Yue dan Sekte Xuandao, adalah tujuan dari banyak murid inti dari Sekte Xuandao. Dia juga orang yang paling ingin dilampaui oleh Li San, bahkan dalam mimpinya, terutama setelah insiden bom bau. Kehidupan Li San sulit setelah kejadian itu. Selama waktu itu, Li San mengutuk Wang Lin setiap hari. Namun meski begitu, dia masih percaya bahwa akan ada suatu hari ketika dia akan melampaui Wang Lin, dan setelah dia mencapai lapisan ke-14 kondensasi Qi, pemikiran ini menjadi semakin tertanam dalam pikirannya. Namun kini dia tercengang saat mengetahui bahwa perbedaan di antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Baru beberapa tahun berlalu dan Wang Lin sudah memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh para kultivator fondasi pendirian. Di mata Li San, kemajuan Wang Lin sungguh luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak mengingat reputasi Wang Lin di lembah Jueming dan bagaimana dia dengan mudah membunuh semua kultivator fondasi pendirian tadi. Hati mereka menjadi dingin. Setelah sekian lama, seorang pemuda berpakaian putih menghela nafas. Dia menatap Wang Lin dalam-dalam dan bertanya, rekan kultivator, bisakah Anda memberitahu saya apa tingkat kultivasi Anda? Wang Lin dengan jelas berkata, pendirian fondasi. Episode 109 tanpa judul. Orang itu terkejut. Dia mengira Wang Lin tidak mau mengatakan yang sebenarnya, jadi dia tersenyum pahit. Dia menamparkan tas pegangannya, melemparkan sebuah token, berbalik, dan dengan keras berkata, Sekte Piao Miao melepaskan kesempatan mereka untuk memasuki medan pertempuran asing. Begitu lembah terbuka, kita akan pergi. Dengan itu, dia memimpin sekelompok kultivator ke barat daya dan perlahan menghilang. Dengan seseorang yang memimpin, sekte yang telah kehilangan tokennya menjelaskan situasi mereka dan bahkan membuka tas pegangan setiap murid. Setelah itu, tersisa 3 sekte lagi. Sekte Hehuan adalah sekte terakhir yang memiliki token. Murid perempuan yang memimpin kelompok tidak menyerahkan token itu, tetapi melihat sekte lain yang tersisa, Lembah Wu Feng. Pemimpin Lembah Wu Feng adalah seorang lelaki tua yang sepertinya hampir mati. Dia sudah berada pada tahap formasi inti semu dan hanya perlu mengikuti pelatihan tertutup selama beberapa tahun untuk membentuk intinya.
Dia menatap Wang Lin dan mencibir, "Bayi kecil, lelaki tua ini harus berterima kasih karena telah mengumpulkan semua token ini untukku. Tinggalkan tokennya dan Anda bisa nyahlah." Alis pemimpin Sekte He Huan mengendur. Setelah menghadapi anggota sekte, mereka semua perlahan mundur. Tatapan Wang Lin melewati mereka sebelum mendarat pada lelaki tua sombong itu. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan tasnya dan sebutir beras berwarna biru muncul di udara. Jelas dari ekspresi wajah lelaki tua itu bahwa dia meremehkan Wang Lin. Dia merasa bahwa dia bisa membunuh orang-orang itu sebersih yang dilakukan Wang Lin. Di mata ini, Wang Lin pasti menyembunyikan kekuatannya, tapi paling banyak, itu hanya puncak dari fondasi pendirian tahap akhir. Dia percaya bahwa tingkat kultivasinya sama dengan Wang Lin. Karena dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dan memegang salah satu harta karun utama lembah Wu Feng, kipas api angin petir surgawi, dia yakin kemenangannya sudah pasti. Sekarang melihat Wang Lin mengeluarkan titik cahaya kecil yang tidak mengesankan, senyuman merendahkan muncul di wajahnya. Dia berteriak kepada rekan-rekan muridnya, "Kalian semua, mundurlah dan lihat bagaimana aku menghancurkan bocah sombong ini." Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan kipas kecil berukuran 3 inci muncul di tangannya. Terdapat banyak simbol api emas pada kipas angin tersebut sehingga terlihat sangat cantik. Ekspresi murid lembah Wu Feng lainnya berubah ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu dan melihat kipas angin. Mereka secara tidak sadar mundur. Beberapa bahkan mundur lebih dari 100 kaki sebelum mereka sedikit rileks. Wang Lin bergerak dan meraih lisan yang tercengang saat dia dengan cepat mundur. Saat dia mundur, dia menggunakan teknik gaya tariknya untuk mengendalikan butiran beras agar menuju ke arah lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa jijik. Dia memukul kipas angin dan kipas angin terbuka. Saat kipas angin terbuka, seberkas cahaya keemasan keluar. Tiba-tiba, angin aneh muncul dan terbang mengelilingi kipas angin. Kemudian, nyala api keemasan pada kipas angin tampak hidup, langsung memanaskan area tersebut. Tepat pada saat itu, butiran cian menghantam tepi luar angin aneh. Detik berikutnya, api keemasan mengelilingi biji-bijian. Ekspresi Wang Lin normal. Kakinya tidak berhenti saat dia berpikir di kepalanya, meledak. Di tengah angin aneh dan nyala api keemasan, cahaya cian meledak. Ketika cahaya mencapai puncaknya, ia meledak dengan ledakan dan membentuk cincin cahaya cian yang mulai menyebar seperti gelombang pasang. Pemandangan ini seperti 10.000 kuda yang berlari kencang. Dalam sekejap, itu mencakup segala sesuatu dalam jarak lebih dari 300 meter. Angin biasanya merupakan sesuatu yang tidak berwujud, namun di bawah kekuatan alam Ji, angin berubah menjadi potongan es biru dan jatuh ke tanah. Berikutnya adalah nyala api emas. Nyala api bahkan tidak sempat padam sebelum membeku. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya nyala api masih menyala di dalam es. Adapun harta karun lembah Wu Feng, kipas api angin petir surgawi, tetap mempertahankan bentuknya yang terbuka karena ditutupi oleh es biru. Orang tua formasi inti semu itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Wajahnya dipenuhi rasa jijik dan bangga ketika es membekukannya. Di belakangnya ada 17 murid lembah Wu Feng. Bahkan mereka yang mundur lebih dari 100 kaki tidak dapat melarikan diri. Semuanya menjadi patung es. Dalam radius 300 meter, tidak ada yang hidup. Apapun yang bernafas akan dibunuh. Ini menjadi kawasan terlarang seumur hidup. Pikiran Lisan menjadi kosong saat dia menatap dengan tercengang pemandangan di hadapannya. Hatinya sangat terguncang. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara. Pandangannya terhadap Wang Lin menjadi lebih hormat. Para murid Sekte He Huan berhasil melarikan diri karena jarak mereka 500 meter, namun mereka tidak berani bergerak karena tatapan dingin Wang Lin tertuju pada mereka. Para murid lembah Wu Feng berubah menjadi patung es sebelum mereka meninggalkan murid-murid Sekte He Huan dalam keadaan terkejut. Melihat 10 lebih patung es, wajah murid perempuan terkemuka itu pucat saat dia mengeluarkan token itu tanpa ragu-ragu. Setelah dia dengan hati-hati meletakkan token itu di tanah, Wang Lin berteriak, "Berapa total token yang ada?" Tubuh murid perempuan itu bergetar. Menekan rasa takutnya, suaranya bergetar saat dia berkata, "Totalnya ada 7. Ekspresi Wang Lin tetap sama seperti yang dia hitung secara diam-diam. Lembah Wu Feng tidak memiliki tanda dan di tangannya dia memiliki 1 dari Sekte Piao Miao, 2 dari Sekte Suandao, dan 1 dari Sekte He Huan. Dia punya total 4. Hanya 3 lagi dan dia akan memiliki semuanya. Tapi token milik Sekte Mayat menghilang ke dalam formasi bersama dengan murid-murid fondasi pendirian tahap akhir. Tidak termasuk 1 dari Sekte Mayat, ada 2 lagi.
Sebelum memasuki lembah Jueming, dia mendengar dari Yi Zizai bahwa persaingan di lembah itu adalah mencuri token orang lain. Berdasarkan hal ini dan dari penjelasan Si Tunan tentang cara memasuki medan pertempuran asing, dia memperoleh pemahaman yang samar-samar tentang segalanya. Dia menoleh ke murid perempuan itu dan tiba-tiba berkata, "Berapa banyak slot yang tersedia untuk memasuki medan pertempuran asing?" Murid perempuan itu terkejut. Dia ragu-ragu, tapi setelah melihat tatapan dingin Wang Lin, tubuhnya menggigil dan dia dengan cepat berkata, 3. Hanya ada 3 slot. Dengan itu, dia takut penjelasannya tidak cukup dan akan membuat marah Wang Lin, jadi dia segera menambahkan, total ada 7 token, tetapi jika ada lebih dari 3 token yang tidak dihancurkan, Zhao kehilangan kesempatannya untuk memasuki medan pertempuran asing. Wang Lin meliriknya dan murid perempuan itu segera menjadi takut. Dia dengan cemas berkata, "Rekan, sesama kultivator, dari 3 token yang tersisa, saya tahu di mana salah satunya berada. Jika kamu melepaskan kami, aku dapat memberitahumu." Episode 110 Liu Mei. Ekspresi Wang Lin normal saat dia dengan dingin berkata, "Bicaralah." Murid perempuan itu mengatupkan giginya dan dengan cepat berkata, "Itu adalah tempat berkumpulnya Sekte Suandao. Seharusnya masih ada orang yang mengepung tempat itu. Kami terburu-buru mengejar Lisan, jadi kami tidak repot-repot tinggal di sana, tapi saya yakin mereka punya tandanya." Ekspresi Lisan tiba-tiba berubah, tapi kemudian dia tersenyum pahit karena tatapan Wang Lin tertuju padanya. Itu ada di tangan tetua Liu Mei. Dia ingin berbohong, tapi saat dia melihat tatapan Wang Lin, dia tidak bisa tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini, bahkan saat bertemu dengan leluhur Punanzi. Penatua Liu Mei. Wang Lin merenung sedikit. Bayangan seorang wanita muda yang sangat cantik muncul di benaknya. Dia memandang Lisan dan bertanya, dia mencapai tahap pendirian fondasi. Lisan mengangguk dengan iri dan berkata, leluhur Punanzi secara pribadi membantunya mencapai tahap pendirian fondasi. Wang Lin merenung sedikit dan tidak bisa tidak memikirkan semua yang terjadi di Gunung Hangyue. Adegan orang tuanya muncul di benaknya dan hatinya tidak bisa menahan rasa sakit. Dia mengulurkan tangan, meraih murid perempuan itu dan Lisan saat dia melompat ke udara. Murid perempuan itu panik dan titik lembab muncul di celananya saat wajahnya menjadi sangat merah. "Katakan padaku di mana Sekte Suandao berada." Wang Lin mengerutkan kening sambil memegang murid perempuan itu agak jauh. Murid perempuan itu dengan lemah menunjuk ke suatu arah dan Lisan juga menyerah dan memberikan arahan yang lebih rinci. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun dan dengan cepat bergerak maju. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat berkumpulnya Sekte Suandao di bawah bimbingan keduanya. Tanahnya berantakan total. Jelas sekali bahwa pernah terjadi pertempuran sengit di sini sebelumnya. Setelah Wang Lin tiba, dia melambaikan tangannya dan murid perempuan itu serta Lisan jatuh ke tanah. "Kamu boleh pergi." Wang Lin memandang murid perempuan itu dan berjalan menuju tempat berkumpulnya Sekte Suandao. Murid perempuan itu dengan hati-hati mundur. Setelah mundur lebih dari 200 meter, dia melompat ke pedang terbangnya dan melarikan diri secepat yang dia bisa secara fisik. Nada bicara Wang Lin jelas saat dia berkata, "Lisan, panggil orang-orang dari Sekte Suandao. Saya hanya ingin tokennya, bukan membunuh orang." Dahi Lisan dipenuhi keringat saat dia mengeluarkan batu giok dari tasnya sambil tersenyum pahit. Dia menempelkannya di dahinya. Setelah beberapa saat, dia melemparkannya ke depan. Batu giok itu melesat seperti anak panah hingga tidak terlihat lagi. Setelah beberapa saat, lingkaran cahaya muncul di tanah. Mereka kemudian menjadi pilar cahaya. Di dalam pilar tersebut, ada 10 orang yang duduk bersila di tanah. Di antara mereka ada seorang gadis cantik yang akan membuat jantung siapapun berdebar kencang. Ekspresinya serius, tangannya membentuk vas, dan ada kemoceng melayang di atas kepalanya. Kemoceng ini seperti rambut putih dengan gelombang cahaya putih menyebar darinya. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat wajah 10 orang ini. Gadis itu tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat Lisan pada awalnya, dia tidak peduli, tetapi ketika dia melihat Wang Lin di sebelah Lisan, dia terkejut. Setelah hati-hati melihat Wang Lin, matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia melambaikan tangannya dan kemoceng itu mendarat di tangannya. Pilar cahaya perlahan menghilang. Di antara 10 orang tersebut, ada pemuda berusia sekitar 30 tahun yang memandang Wang Lin dengan ekspresi kompleks dan berkata, "Wang, kakak senior Wang, sudah lama tidak bertemu." Orang ini adalah saudara laki-laki Liu Mei, Liu Feng.
Wang Lin mengamatinya dengan akal ilahi dan menemukan bahwa dia telah mencapai tahap awal pendirian fondasi juga. Namun, energi spiritualnya tidak stabil. Terlihat jelas bahwa dia baru saja memasuki tahap pendirian fondasi. Wang Lin menatap mereka dan menghela nafas sambil berkata, Sekte Suandao. Lupakan saja, serahkan tokenmu dan aku tidak akan mempersulit kalian. Salah satu dari 10 murid Sekte Suandao, seorang lelaki tua, berdiri dan menghela nafas. Junior yang sombong, meminta kami untuk segera menyerahkan token kami. Liu Feng, apakah kamu mengenalnya? Liu Feng tersenyum masam dan berkata, seperguruan senior, dia adalah Wang Lin. Orang tua bernama Ma terkejut dan kemudian dia mencibir, jadi itu kamu. Namun meskipun Anda sudah mencapai tahap pendirian fondasi, Anda tidak berhak sombong di hadapan kami. Enyahlah. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan hembusan angin kencang bertiup ke arah Wang Lin. Wang Li bahkan tidak mengelak. Saat hembusan angin mencapai jarak 5 meter darinya, angin itu berubah menjadi potongan es dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, ada kilatan cahaya hijau dan tubuh lelaki tua bernama Ma itu bergetar ketika sebuah lubang raksasa muncul di dadanya. Kemudian seluruh tubuhnya membeku dan dia mati. Wang Lin memiliki perasaan yang kuat bahwa setelah energi spiritualnya berubah, ada niat membunuh yang kuat dalam pikirannya. Dia hampir kehilangan kendali berkali-kali, jadi dia menyerah begitu saja untuk mengendalikannya. Pedang itu bersinar hijau saat mengelilingi Wang Lin dengan ujungnya mengarah ke Sekte Suandao. Jika seseorang melihat lebih dekat saat pedang itu terbang, pedang itu akan berhenti, tetapi Wang Lin akan dengan cepat memaksanya untuk bergerak lagi. Ekspresi murid-murid Sekte Suandao berubah drastis dan Liu Feng tercengang saat hatinya menggigil dan butiran keringat muncul di dahinya. Dia selalu melihat Wang Lin sebagai tujuannya dan ketika dia mencapai tahap pendirian fondasi dengan bantuan Kunan Zi 1 tahun yang lalu, dia berpikir bahwa dia telah melampaui Wang Lin. Tapi melihatnya sekarang, Wang Lin tidak hanya sudah mencapai tahap pendirian fondasi, namun budidayanya juga sangat aneh. Kakak seperguruan senior, Ma, yang berada di tahap pertengahan pendirian fondasi, meninggal setelah satu serangan dari Wang Lin. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Wang Lin? Semakin Liu Feng memikirkannya, dia menjadi semakin takut. Liu Mei tiba-tiba tidak mengungkapkan ekspresi terkejut, tapi setelah melihat Wang Lin, dia dengan tegas mengeluarkan token itu dan melemparkannya ke arahnya. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi matanya selalu tertuju pada Wang Lin. Setelah menyimpan token itu, Wang Lin dengan dingin menatap Liu Mei. Dia kemudian berbalik dan menghilang di kejauhan. Setelah sekian lama, Liu Mei menarik pandangannya dan menghela nafas. Pesonanya yang tak tertandingi sepertinya tidak berpengaruh di depan Wang Lin. Setelah kembali ke guanya, Wang Lin mengeluarkan 5 token. Setelah merenung sebentar, dia menghancurkan 4 dari mereka tanpa ragu-ragu dan meletakkan sisa token di tasnya. Dia menggunakan teknik gaya tarik-menarik untuk memindahkan batu untuk memblokir pintu masuk gua. Setelah menyiapkan beberapa formasi pertahanan, dia memulai pelatihan pintu tertutupnya. Dia harus bersiap sepenuhnya untuk pertempuran dalam 2 bulan.